Bab 751, Energi Penghancuran. Ketika makhluk hidup masih hidup, mereka memiliki berbagai nilai, ada yang baik dan ada yang jahat, tetapi sebelum melepaskan diri dari belenggu hukum, siapapun itu, pada akhirnya mereka akan menghadapi kematian, dan kematian tidak dapat dihindari karena identitas Anda. Manusia akan mati, dewa akan mati, kai tertinggi akan mati, dan bahkan dewa penghancur yang kuat pun akan mati. Setiap makhluk hidup setara dalam menghadapi kematian. Namun sebagai dewa penghancur, Siaya memiliki wewenang untuk memutuskan kematian makhluk hidup terlebih dahulu tanpa terpengaruh oleh karma atau penghakiman apapun. Ketika Siaya mengarahkan telapak tangannya ke arahnya, Dark Arc Wizard Desidra secara resmi dijatuhi hukuman mati. Ketika energi penghancur ungu yang bersinar muncul di hadapannya seperti bintang terang yang megah, Desidra merasakan hawa dingin muncul dari telapak kakinya dan dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan. Energi penghancuran. Siaya berbicara dengan dingin dan energi terang keluar dari telapak tangannya. Wajah Desidra menjadi pucat, ia berusaha meronta namun terkejut saat mengetahui tubuhnya berubah menjadi debu sedikit demi sedikit, dan ia tidak bisa menahan sama sekali. Segera tubuh Desidra berubah menjadi debu di tengah jeritan yang menyedihkan, dan bersama dengan jiwanya, dia terbakar habis oleh energi penghancur. Pelaku utama telah diberantas. Siaya berkata dengan acuh tak acuh sambil menarik telapak tangannya dan meletakkannya di belakang punggungnya. Siaya sama, banyak orang yang melarikan diri sekarang. Kusu mengingatkannya. Jangan khawatir, mereka tidak bisa lari. Siaya berkata acuh tak acuh dan berjalan keluar dari kastil Desidra bersama Kusu. Kemudian, dia melayang ke langit dan melihat jauh ke kejauhan. Banyak Taipan yang mendengar berita itu telah meninggalkan planet Wuta. Saat ini, di luar sedang hujan tanpa henti dan banyak orang yang berjalan mondar-mandir. Bahkan udara di seluruh planet kejahatan dipenuhi dengan bau darah. Dia dengan ringan mengetuk tanah dan seberkas cahaya melintasi lempeng tektonik planet ini seperti memotong tahu. Seperti sambaran petir, ia mengelilingi planet ini dalam sekejap mata. Retak. Tanah sedikit bergetar sebelum planet Wuta dipotong menjadi dua bagian oleh pisau, seperti pedang tajam yang menebas bola plastik. Apa yang terjadi? Bagaimana tanahnya terbelah? Retakannya tampaknya sangat panjang dan dalam. Karena keterbatasan garis pandang, banyak orang hanya dapat melihat daratan di seberangnya bergerak menjauh, dan mereka bahkan tidak mengetahui bahwa planet tempat mereka berada telah terbelah menjadi dua. Tidak bagus, magma muncrat, panas sekali, panas sekali. Siapapun yang menyelamatkan saya bisa memberinya sebuah planet. Lava panas muncul dari dalam tanah dan asap tebal merembes ke udara. Banyak orang tidak punya waktu untuk melarikan diri, dan ditelan lahar di tengah tangisan tragis. Siaya dan Kusu melayang di udara saat mereka menyaksikan dengan dingin, tanpa sedikit pun gelombang di hati mereka. Makhluk hidup di planet kejahatan ini pantas mati, dan kehilangan nilai keberadaannya. Sambil menggelengkan kepala sedikit, keduanya menghilang dan tiba di luar angkasa beberapa kilometer jauhnya dari planet Wuta. Di kejauhan, planet Wuta, yang terbelah menjadi dua bagian, perlahan pecah. Kilat menyambar dan guntur bergulung di atmosfer, badai berkecamuk dan aliran udara yang bergejolak terus-menerus menghilang ke dalam kehampaan alam semesta, seolah hari kiamat telah tiba. Menatap segala sesuatu di depannya, mata Siaya bersinar dingin, dan dia meluncurkan energi penghancuran menuju planet yang hampir hancur. Energi penghancuran. Dengan nasibnya yang sudah ditentukan, makhluk hidup di planet Wuta telah mencapai akhir hidupnya. Energi penghancuran yang kuat meluas sebelum mengembun menjadi seukuran setetes air. Kemudian, perlahan-lahan jatuh menuju planet Wuta, cahaya ungu berkedip-kedip, dan tenggelam ke dalam planet tersebut. Waktu di planet Wuta seakan membeku sebelum setetes energi penghancur seketika berubah menjadi tauti yang tak terpuaskan karena dimulai dari inti planet, ia menelan seluruh planet dalam sekali jalan. Dalam sekejap mata, planet Wuta menghilang. Kekosongan yang dalam dan luas tiba-tiba menjadi sunyi. Sekalipun sebuah planet hilang, hal itu tidak berdampak besar pada bintang-bintang di sekitarnya. Setelah kekacauan singkat, langit berbintang universal kembali tenang. Planet-planet besar terus bergerak sepanjang lintasan orbitnya dan bintang-bintang masih memancarkan cahaya hangat, tetapi di sekitar zona layak huni, sebuah planet telah menghilang. Kusu, planet manakah selanjutnya? Setelah menghancurkan planet Wuta, Siaya bertanya pada Kusu. Dia pikir dia akan merasa tidak nyaman menggunakan kekuatan dewa penghancur untuk menghancurkan planet dengan makhluk hidup untuk pertama kalinya, tetapi menyaksikan makhluk hidup itu berjuang saat mereka mati di depannya, Siaya tidak merasakan fluktuasi apapun, malah merasa menyegarkan hatinya. Perasaannya seperti saat dia menyaksikan Bovei Trading Center dihancurkan di Universe 6. Planet berikutnya yang perlu dihancurkan disebut Tudesko, yang hanya berjarak 7 menit. Kusu memeriksa dan melaporkan lokasi planet berikutnya ke Siaya. Tanggung jawab malaikat adalah membantu dewa penghancur menyelesaikan misi penghancuran tepat waktu, dan pada saat yang sama memikul pekerjaan pengangkutan dewa penghancur. Siaya mengangguk, kalau begitu ayo pergi ke planet Tudesko. Ada alasan mengapa setiap planet yang dipilih Kusu harus dihancurkan. Planet Wuta karena mengganggu tatanan antara yang baik dan yang jahat, dan planet Tudesko punya alasan lain. Tentu saja, terlepas dari alasan-alasan tersebut, God of Destruction terkadang menghancurkan planet sesuai dengan keinginannya sendiri. Jika mereka tidak senang atau tidak puas, biasanya satu atau dua planet dihancurkan secara acak. Karena dewa penghancur sendiri bertanggung jawab atas kehancuran,
kebaikan dan kejahatan dunia fana dan bahkan dunia bawah tidak dapat dilacak ke Dewa Penghancur, dan Dewa Penghancur juga tidak akan menganggapnya serius. Faktanya, keberadaan Dewa Penghancur adalah hukum, dan dipilih oleh Dewa Penghancur adalah takdir. Ini juga alasan mengapa banyak dewa takut pada Dewa Penghancur. Tapi semuanya ada batasnya. Jika terlalu banyak planet di dunia fana yang dihancurkan, melebihi kecepatan penciptaan Kai tertinggi, hal itu akan menyebabkan alam semesta kehilangan keseimbangan, dan hal ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, ketika kelakuan Dewa Penghancur terlalu keterlaluan, malaikat harus menghentikan mereka. Meskipun baru pertama kali menjalankan otoritas Dewa Penghancur, karakter Siaya cukup baik, dan dia tidak memiliki sifat yang tidak masuk akal dan eksentrik seperti Dewa Penghancur lainnya. Sebelum Siaya menghancurkan sebuah planet, dia secara pribadi akan menyelidikinya. Jadi ketika Kusu memberitahunya nama planet itu, Siaya pergi untuk melihatnya. Selanjutnya keduanya menuju ke planet Tudesko yang mirip dengan planet Wuta. Ia juga merupakan planet yang telah mengganggu tatanan alam semesta. Kemudian, kembang api yang indah meledak di langit berbintang yang gelap, dan planet Tudesko berubah menjadi debu di alam semesta. Sebenarnya, dibandingkan dengan aktivitas skala kecil Frieza di galaksi Bima Sakti, planet-planet yang perlu diambil tindakan oleh Dewa Penghancur untuk dihancurkan ini benar-benar merupakan planet jahat tingkat 1. Sebagai perbandingan, Frieza tidak berguna karena dia hanya berbisnis menjual planet. Dari sudut pandangnya saat ini, Frieza sebenarnya cukup membumi. Ayo pergi ke planet berikutnya. Siaya sama, mohon tunggu sebentar. Kusu tersenyum saat dia menggunakan tongkatnya untuk menggeser posisi mereka. Ketika planet-planet jahat menghilang dari alam semesta, setelah menghancurkan 135 planet berturut-turut, Siaya akhirnya menyelesaikan misi kali ini dan mungkin tidak perlu melakukan tugas menghancurkan planet dalam waktu yang lama. Setelah kembali ke planet Dewa Penghancur, Siaya datang ke istana tempat tinggalnya, dan duduk di tunggul pohon di depan danau. Dan dia mempertahankan posisi duduk ini selama 3 hari. Rerumputan hijau subur bergoyang tertiup angin, permukaan danau jernih dan tenang seperti cermin besar, hanya sesekali beriak. Sinar hangat matahari pagi menyinari langit seperti biasa, dan kabut beterbangan di permukaan air. Siaya sedang duduk di tunggul pohon dengan kepala menunduk, bermeditasi. Menghancurkan 135 planet dalam waktu singkat telah menyebabkan dia mendefinisikan ulang hidup dan mati. Tanpa disadari, energi penghancuran di dalam tubuhnya mulai bekerja dan Siaya langsung tercerahkan, dan memanfaatkan kesempatan ini, dia mulai berlatih. Dia menggabungkan sebagian esensi energi penghancuran dengan teknik pemusnahan untuk memperbaikinya secara bertahap. Bola abu-abu perak melompat keluar dan melayang di depan dadanya, terus-menerus memancarkan fluktuasi yang aneh. Babak 752, Virus bangun. Saat Siaya sedang berlatih di planet Dewa Penghancur. Alam semesta 7, planet Dewa Penghancur. Cabang-cabang pohon kuno yang besar ditutupi dengan kuil-kuil kuno besar dan kecil, dan kuil di titik tertinggi adalah tempat di mana Dewa Penghancur Virus sedang tidur. Koridor dalam yang berkelok-kelok berputar ke atas di sepanjang batang pohon, dan lempengan batu tak beraturan melayang di bawah kaki. Saat ini, Whis terus berjalan ke depan, rambut lurusnya bergoyang mengikuti langkahnya. Virus sama, saatnya bangun. Whis berteriak pelan. Mendengar suaranya, terdengar suara gemerisik di atas tempat tidur terapung. Virus menggosok matanya dan menguap saat dia bangun. Dia berdiri dan menginjak batu di sebelahnya dan berjalan, tetapi dia melewatkan satu langkah dan jatuh. Keluar dari lubang di tanah, Virus menggeliat dengan malas sambil mengusap sudut matanya dan bertanya, "Wah, sudah berapa lama aku tidur?" 7 tahun. Ini baru 7 tahun, kenapa kamu membangunkanku sepagi ini? Apakah ada gangguan di suatu tempat di alam semesta yang perlu saya bersihkan? Tidak, Virus sama, apakah Anda lupa bahwa Oracle Fish mengatakan 7 tahun lalu bahwa Anda akan menghadapi saingan berat? Ucapnya dengan tenang. Benar saja, rasa kantuk Virus hilang setelah mendengar ini, matanya menjadi tajam dan aura menakutkan muncul, itu benar, musuh bebuyutan. Aku juga melihatnya dalam mimpiku, sepertinya disebut sesuatu, super, ya, Dewa Super Saiyan. Apakah ini ada hubungannya dengan Siaya dan yang lainnya? Virus berbalik dan bertanya. Whis tertawa, saya rasa itu tidak mungkin, meskipun orang itu disebut Dewa Super Saiyan, kecil kemungkinannya ada hubungannya dengan Saiyan di planet Hongshan, karena orang yang paling dekat dengan Dewa Super Saiyan adalah Siling dan Miers. Apakah Virus sama mengira mereka bisa menjadi saingan beratmu? Siling dan Miers menjadi Dewa Super Saiyan, Whis tidak tahu tentang promosi mereka ke alam ilahi. Virus menjilat pergelangan tangannya dan mengusap telinganya. Tidak mungkin bagi kedua anak itu. Mereka juga berada di pihak ketika Oracle Fish membuat prediksi. Jika itu mereka, Oracle Fish pasti sudah mengatakannya sejak lama. Itu benar. Wah, kenapa kamu tidak cepat menyiapkan makan siang untukku? Aku ingin makan makanan dari planet Hongshan. Ya, Virus sama, makanannya akan segera siap. Whis menjawab dengan senyuman, lalu seperti melakukan sihir, makanan panas segera muncul di istana yang luas. Tenggorokan Virus bergerak-gerak, dan dia duduk untuk makan. Apakah sesuatu yang besar terjadi selama aku tertidur? Virus bertanya sambil makan. Beberapa hal besar terjadi. Yang berdiri di samping Virus, suaranya bagaikan angin sepoi-sepoi, sangat anggun. Oh, yang pertama, God of Destruction dan Supreme Key of Universe 10 sama-sama mati, jadi sudah diganti.
Sekarang Siaya adalah dewa penghancur alam semesta 10. Uhuk-uhuk, Virus tersedak dan memukuli dadanya dengan keras. Dia meletakkan mangkuk besar di atas meja dan bertanya dengan heran, Siaya sebenarnya telah menjadi dewa penghancur alam semesta 10. Bukankah dia dewa waktu? Dia memegang kedua jabatan tersebut secara bersamaan, tetapi Siaya memiliki otonomi yang lebih besar di Universe 10. Oh, dewa penghancur Virus mengangguk. Dewa waktu berperan sebagai dewa penghancur, tidak apa-apa memberinya otoritas khusus. Dalam hatinya, dia hanya berpikir bahwa Siaya paling banyak hanya memiliki sedikit lebih banyak otonomi daripada dia dan tidak tahu sejauh mana otoritas Siaya. Jika dia tahu, dia pasti akan iri sampai mati. Cek-cek, Siaya, anak itu, kebangkitannya jauh lebih cepat dariku. Virus mencabut giginya dengan tusuk gigi. Ia teringat saat pertama kali melihat Siaya 39 tahun lalu, Siaya meninggalkan kesan yang cukup mendalam padanya. Setelah hanya berusaha beberapa tahun, dia sekarang setidaknya setara dengannya. Dan ada juga God of Destruction dan Supreme Key of Universe 10. Baru 7 tahun berlalu, tapi siapa sangka mereka akan mati. Ada lagi selain ini. Ya, ekspresi Whis menjadi serius, saat Virus sama sedang tidur, malaikat kegelapan mengambil tindakan lagi. Meskipun mereka pada akhirnya ditindas oleh Zeno sama dan Imam Besar sama, mereka masih menyebabkan banyak kerusakan di seluruh alam semesta. Petik 2. Malaikat kegelapan, Virus tertegun saat mendengar kata ini dan wajahnya menjadi gelap. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan malaikat kegelapan setingkat malaikat. Apa kerugian dari Universe 7 kita? Oh, tidak ada apa-apa. Semua kerusakan dipulihkan oleh kekuatan besar Raja Alam Semesta. Whis melirik Virus dan melanjutkan, setelah malaikat kegelapan ditindas, Imam Besar sama mengadakan pertemuan di depan Istana Zeno. Para dewa alam semesta 10 dan saya diberi hadiah, dan Siaya juga menerima sebagian penuh energi penghancuran. Ekspresi tenang Virus segera menghilang. Itu adalah energi dewa penghancur. Semua dewa penghancur hanya punya satu porsi, tapi Siaya sendiri punya 2 porsi. Anak itu, bukankah dia sekarang tak terkalahkan? Saat ini, yang ada hanya rasa iri di hati Virus, mata emasnya memerah. Whis berkata sambil tersenyum, terlebih lagi, saat pertemuan kecil sebelum pertemuan di depan Istana Zeno, Siaya mengalami konflik dengan Pretila sama dari Universe 4, di mana dia mempermalukan Pretila sama di depan semua dewa penghancur, yang dengan tegas menyinggung Universe 4. Tapi menurutku Siaya tidak mempedulikannya. Kui telah diberi pelajaran. Mata Virus berbinar dan dia tertawa terbahak-bahak, hahaha, seperti yang diharapkan dari seseorang dari Universe 7, dia memberinya pelajaran yang bagus. Kalau tidak, Pretila tidak akan mengambil pelajarannya. Ayo pergi ke planet Hongshan dan tanyakan pada mereka apakah ada Saiyan kuat lainnya selain Saiyan di planet Hongshan. Ya, Virus sama, yang setuju sambil tersenyum. Dia juga dapat dengan mudah membeli makanan dalam perjalanan ke planet Hongshan ini. Jadi Virus melompat dan meletakkan tangannya di bahu Whis, dan dengan seberkas cahaya keluar dari istana, Whis dan Virus meninggalkan planet Dewa Penghancur. Langit berbintang di dunia fana, seberkas cahaya melintasi alam semesta dan tiba di planet Hongshan beberapa menit kemudian. Kamu ingin bertanya tentang Dewa Super Saiyan? Siling memandang Virus dengan heran, sementara Whis memandang Siling dan yang lainnya ketika dia mengenali hanya dengan pandangan sekilas bahwa mereka telah melangkah ke alam ilahi, dan tidak dapat menahan senyumnya. Ya, beritahu saya sekarang, selain planet Hongshan, apakah ada orang Saiyan kuat lainnya di luar sana? Virus bertanya pada Siling dan yang lainnya. Meskipun dia tahu bahwa Siling dan yang lainnya juga merupakan Dewa Super Saiyan, Virus tidak memiliki keinginan untuk melawan mereka, karena mereka semua adalah kenalan, apalagi dia tidak berpikir Siling dan yang lainnya akan menjadi saingan beratnya. Saingan berat, dari ramalan itu kemungkinan besar adalah Saiyan lain yang belum pernah dia temui sebelumnya. Siling merenung sejenak sebelum berkata, jika Anda berbicara tentang Saiyan yang kuat, ada Kakarot dan Vegeta, tetapi mereka masih jauh dari alam ilahi. Di mana mereka? Tanya Virus. Whis memeriksanya di bola kristal dan menjawab, Saiyan bernama Kakarot saat ini berada di planet Kai Utara, dan Vegeta berada di planet bernama Bumi. Kemudian dia memutar ulang adegan Goku melawan Vegeta di Bumi. Planet Kai Utara, sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Itu adalah planet Kai yang pernah dihancurkan oleh Virus sama, kata Whis. Oh, tempat itu. Virus ingat memang ada hal seperti itu. Mata emasnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan dia berteriak dengan keras, wah, ayo kita segera pergi ke planet Kai Utara. Saya ingin melihat apakah Kakarot itu adalah Dewa Super Saiyan yang saya cari sebelum pergi ke bumi. Baik, Virus sama. Whis mengetuk tongkatnya, dan keduanya menuju planet Kai Utara di galaksi Bima Sakti. Melihat kepergian Whis dan Virus, bibir Siling membentuk senyuman seolah dia akan melihat sesuatu yang sangat menarik dan berkata, haruskah kita juga pergi ke bumi? Mungkin kita bisa melihat sesuatu yang menarik. Bisakah Kakarot berubah menjadi Dewa Super Saiyan? Dia masih jauh dari alam ilahi. Mier skeptis. Siling menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tapi kemungkinan prediksi Oracle Fish salah sangat rendah. Babak 753, wajah Kai Utara memucat. Saat dia melihat Virus dan Whis menuju area utara, Siling tiba-tiba mendapat ide untuk pergi ke bumi juga untuk melihat apakah Dewa Super Saiyan yang dinubuatkan adalah Goku atau Vegeta, dan jika demikian, bagaimana mereka akan langsung maju dari Super Saiyan 3 ke alam ilahi.
Anda tahu, Siling dan Miers membutuhkan hampir 30 tahun pelatihan untuk mencapai alam ilahi. Jika Goku mengejar mereka dengan mudah, itu akan sangat memalukan. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa terobosan mereka terbilang istimewa. Mungkin Goku dan Vegeta akan mengadopsi metode pintas planet Hongshan. Siling dan Miers tidak menggunakan metode ini karena bahaya tersembunyinya terlalu besar. Menggunakan energi secara paksa untuk menaikkan level setara dengan kekuatan overdrafting. Selalu ada harga yang harus dibayar, dan jalan menuju kemajuan di masa depan akan semakin sulit. Kembali ke cerita, saat Siling dan yang lainnya ragu-ragu apakah akan pergi ke bumi atau tidak, sebuah cahaya muncul di samping mereka. Siaya dan Kusu kembali dari Universe 10. Melihat Siaya, senyuman muncul di wajah Siling. Mengapa kamu kembali begitu cepat kali ini? Apakah pekerjaanmu di Universe 10 sudah selesai? Baru setengah tahun lebih sejak Siaya pergi, namun dia kembali begitu cepat. Bagi Siling dan yang lainnya yang telah mencapai kondisi saat ini, waktu berlalu sangat cepat saat berlatih, dan setengah tahun bagi mereka sangatlah singkat. Siaya mengangguk, saya secara alami kembali setelah saya selesai melakukannya. Siaya sama hanya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk menyelesaikan pekerjaan God of Destruction, dan beberapa bulan berikutnya dia berlatih. Kusu melompat keluar dengan sangat bersemangat. Setelah Siaya mencapai alam ilahi tingkat keempat, setiap kali dia mengikuti pelatihan, dia sepertinya mampu menggali potensi baru, dan kekuatannya akan melonjak, jadi Kusu sudah terbiasa dengannya. Menjadi lebih kuat lagi, Miers bertanya dengan iri. Jangan dengarkan omong kosongnya, saya baru saja berlatih sebentar, bagaimana bisa begitu mudah untuk meningkatkan alam ilahi tingkat keempat. Siaya mengusap kepala Kusu. Karena tinggi badannya, Kusu hanya bisa mengangkat kepalanya ke atas untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Setelah kekuatan seseorang mencapai alam ilahi tingkat keempat, cakrawala mereka melebar, tetapi semakin dekat Anda mendekati puncak alam ilahi, semakin Anda dapat merasakan ketidakstabilan dan kesulitan jalan di depan. Setiap inci perbaikan membutuhkan usaha yang besar. Menghabiskan lebih banyak waktu di alam ilahi tingkat keempat tidak ada gunanya. Apalagi bagi dewa waktu seperti Siaya, jika tidak menemukan titik terobosan, akan sangat sulit untuk berkembang. Adapun bagaimana melampaui poros waktu dan mengintegrasikan masa lalu dan masa depan, saat ini dia tidak tahu apa-apa. Ngomong-ngomong, apa yang baru saja kamu diskusikan? Siaya bertanya. Siling meliriknya dan menjawab, kami sedang mendiskusikan apakah Kakarot atau Vegeta dapat dengan cepat menjadi Dewa Super Saiyan, karena Beerus dan Whis baru saja datang, dan Beerus sedang mencari saingan berat Dewa Super Saiyan. Lalu, dia menjelaskan seluruh masalahnya. Beerus bangun. Siaya tertegun sejenak, lalu memikirkannya. Menghitung waktu, saat ini memang waktunya jalan cerita, Battle of Gods. Hanya saja Beerus baru tertidur kurang dari 7 tahun dan bangun begitu cepat. Mungkinkah kelembaman jalan cerita begitu besar sehingga Beerus terbangun saat ini? Setelah memikirkannya sebentar tanpa hasil apapun, Siaya berhenti memikirkannya. Dia berbalik dan berkata kepada mereka, menurut dua metode yang melaluinya Dewa Super Saiyan dapat dilahirkan, yang satu adalah terobosan alami, dan yang lainnya adalah mengumpulkan 6 Super Saiyan dan memasukkan kekuatan 5 orang lainnya ke dalam yang ke-6 orang. Transformasi ini merupakan jalan pintas. Tetapi dengan kekuatan yang cukup, Dewa Super Saiyan dapat dilahirkan dengan 6 Super Saiyan. Dan saat ini, sepertinya ada 6 Super Saiyan di bumi, Goku, Vegeta, Gohan, Goten, Bula dan Batang. Selama Anda mengetahui metode transformasinya, mudah untuk menyatu menjadi Dewa Super Saiyan. Namun, meskipun Dewa Super Saiyan memiliki ciri-ciri alam ilahi tingkat pertama, pada akhirnya ia hanyalah alam dewa semu dan tidak dapat dibandingkan dengan Dewa Super Saiyan yang sebenarnya. Ini seperti saat menerobos transformasi Super Saiyan. Ada perbedaan antara terobosan alami dan transformasi karena emosi. Miers sedikit terkejut, jadi, Kakarot dan Vegeta benar-benar bisa menjadi Dewa Super Saiyan. Ya, kemungkinan besar. Kalau begitu ayo pergi dan melihat. Saya ingin tahu perbedaan antara Dewa Super Saiyan Kakarot dan Vegeta dan Dewa Super Saiyan alam ilahi kita. Mata Miers berkilat penasaran. Setelah berdiskusi, mereka menelepon 18 dan meluncurkan lalu dengan santai terbang menuju bumi. Mengetahui bahwa Beerus dan Whis akan pergi ke planet Kai Utara, mereka tidak terburu-buru, jadi mereka menyuruh Kusu untuk tidak terburu-buru. Di sisi lain, dimensi yang lebih tinggi di dunia bawah. Di tengah awan emas yang melayang di mana-mana di langit di ujung jalan ular, planet Kai Utara yang kecil bersembunyi. Awan emas berputar seperti gelombang, dan ketika mendekati planet Kai, awan tersebut diusir oleh aura planet yang luas dan kuat, menampakkan langit yang cerah. Di planet kecil, Goku berkeringat saat melakukan beberapa latihan rutin sederhana. Tidak jauh dari situ, sebuah meja kecil ditempatkan dan Kai Utara bersembunyi di baliknya. Dia menjulurkan kepalanya dan antena di kepalanya bergoyang karena badai yang disebabkan oleh Goku yang melakukan tinju bayangan. Dengan penuh perhatian, Goku terlihat sangat serius saat dia tiba-tiba meninju, dan udara mengeluarkan suara pekikan panjang seolah-olah telah ditusuk. Desir, 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 udara berkontraksi dan bergetar, dan butuh beberapa saat hingga menjadi tenang. Kai Utara menyeka keringat dinginnya sambil diam-diam memperhatikan, Goku, jika kamu ingin berlatih seni bela diri di masa depan, silakan pergi ke tempat lain. Tempatku benar-benar tidak bisa menampung ahli sepertimu. Kai-sama, jangan katakan itu. Goku tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Kai Utara.
Kekuatan Goku terlalu besar untuk Kai Utara, dan dia hampir terjatuh karena terhuyung. Kai Utara merasa jengkel, Goku, kamu semakin berlebihan. Mengistirahatkan matanya, Kai Utara menatap Goku dan berkata, kamu sudah sangat kuat, kenapa kamu masih perlu berlatih? Goku menggaruk kepalanya, tidak mungkin, ada banyak orang yang lebih kuat dariku. Bahkan Vegeta melampauiku belum lama ini. Dalam pertarungan dengan Vegeta setahun yang lalu, meskipun kedua belah pihak menekan kekuatan mereka sampai batas tertentu, mereka tidak bisa tidak menggunakan kekuatan penuh mereka pada akhirnya. Jika Kusu tidak melindungi bumi dari samping, tempat mereka berdua bertarung mungkin akan hancur total oleh energi yang dihasilkan. Ngomong-ngomong, aku tidak mengerti apa yang kamu pikirkan, Saiyan. Kai Utara menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, Kai sama, sekarang jam berapa dan sudah berapa lama saya berada di sini? Goku bertanya dengan malu. 3 jam, apa yang terjadi? Aku harus segera kembali. Hari ini adalah hari ulang tahun Bulma. Saya berjanji padanya bahwa saya akan kembali dan merayakan ulang tahunnya. Kata Goku sambil berganti pakaian kasual berwarna biru muda dari pakaian bela dirinya. Oh, ulang tahun istrimu. Kai Utara akhirnya mengerti mengapa Goku kembali setelah hanya 3 jam pelatihan kali ini. Ternyata ada seseorang di rumahnya yang hendak merayakan ulang tahunnya. Anak ini Goku sangat peduli dengan keluarganya. Tapi ada baiknya dia kembali lebih awal. Aku suka tempatku yang tenang, pikir Kai Utara dalam hati. Namun saat ini, tubuh Kai Utara tiba-tiba bergetar dan antena di kepalanya mulai bergetar. Wajahnya berubah. Seseorang sedang mendekati planet Kai Utara, dan perasaan di antara para dewa memberitahu dia bahwa akan ada tamu yang segera datang. Siapa ini? Planetnya biasanya tidak menerima pengunjung selama beberapa dekade. Antena di atas kepala Kai Utara mengintai. Namun apa yang dilihatnya menyebabkan seluruh wajahnya menjadi pucat. Dalam kesadarannya, dia melihat makhluk dengan telinga ungu panjang, kantung besar di bawah matanya dan sepasang mata emas yang acuh tak acuh dan kejam, dengan cepat menuju ke tempatnya. Ketika dia melihat dengan jelas ke pihak lain, Kai Utara merasa seolah-olah langit akan runtuh. Tuhan, Dewa Penghancur Sama. Kai Utara menangis putus asa. Ada apa? Kenapa virus sama berpikir untuk datang ke tempatku? Apakah karena krisis besar yang terjadi di galaksi Bima Sakti beberapa tahun lalu? Kai Utara sama cemasnya seperti semut di wajan panas. Ada banyak galaksi seperti galaksi Bima Sakti di alam semesta. Kenapa God of Destruction Virus selalu memperhatikan area utara miliknya? Dia hanya menginginkan kehidupan yang aman dan stabil sebagai Kai. Setiap kali melihat planet Kai yang diameternya kurang dari 100 meter, Kai Utara merasakan jantungnya berlumuran darah. Dia dulunya memiliki planet berukuran beberapa kilometer. Bab 754, perbedaan yang sangat besar. Kai sama, ada apa? Apakah kamu sakit? Goku bertanya dengan rasa ingin tahu sambil melihat ke arah Kai Utara yang gemetar. Itu tidak bagus, Goku. Dewa Penghancur Sama akan datang ke sini, ini tidak bagus sama sekali. Ngomong-ngomong, saat kamu melihat Dewa Penghancur Sama sebentar lagi, kamu tidak boleh bersikap kasar. Siapapun yang tidak menghormati Dewa Penghancur bisa kehilangan nyawanya. Kai Utara yang gugup tidak lupa memperingatkan Goku. Entah itu manusia fana atau Kai, dari sudut pandang mereka, tindakan Dewa Penghancur dapat digambarkan sebagai tindakan sesat, sembrono dan membantai orang tak bersalah, Del. Tapi ketika seseorang naik ke level tertentu, wawasan mereka menjadi lebih luas, dan itu tidak lagi terbatas pada satu alam semesta. Jadi, cara mereka memandang sesuatu secara alami agak berbeda. Misalnya saja di mata Whis dan Kusu, semua makhluk hidup sama saja dengan debu kosmik di alam semesta. Nilai makhluk hidup dan benda mati adalah sama, kelahiran dan kematian harus mengikuti hukum. Meskipun perilaku Dewa Penghancur buruk, di mata mereka, menjaga ketidakberpihakan dunia dan memberikan kehancuran yang setara kepada semua makhluk hidup sudah cukup baik. Dewa Kehancuran. Sepertinya aku pernah mendengar kata ini di suatu tempat. Goku menggelengkan kepalanya, merasa seperti dia pernah mendengarnya, tapi tidak bisa mengingatnya. Saat dia hendak bertanya lagi, seberkas cahaya terang bersinar, dan makhluk bertelinga panjang yang mengenakan kostum mirip Firaun Mesir kuno dan sosok lain dengan pakaian merah hitam muncul di hadapannya. Dewa Penghancur Virus dan Whis mendarat di planet Kai Utara. Melihat dua orang di depannya, Goku berseru. Dia ingat pernah mendengar tentang Dewa Kehancuran dari suatu tempat. Bukankah gelang dan ikat pinggang yang dikenakan makhluk ungu bertelinga panjang itu sama persis dengan yang ada di Siaya? Kalau hanya ini, Goku tidak akan menghubungkan orang di depannya dengan Siaya, tapi Whis yang berada di samping God of Destruction Virus memiliki pakaian dan warna kulit yang sama persis dengan Kusu di samping Siaya. Siaya dan Kusu, Dewa Penghancur Virus dan Whis. Kombinasi ini sangat mirip. Saya mendengar Kai tertinggi dan yang lainnya menyebut Siaya sebagai Dewa Penghancur, tapi apa itu Dewa Penghancur? Goku penuh keraguan. Wah, planet ini sangat kecil. Setelah virus muncul, dia melihat sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh. Virus sama, ini karena kaulah yang menghancurkannya. Planet ini dulunya cukup besar. Ucapnya dengan serius, suaranya tenang seolah membicarakan hal yang tidak penting. Ketika Kai Utara melihat Dewa Penghancur Virus dan Whis, pakaiannya sudah basah oleh keringat saat dia membungkuk hormat, Dewa Penghancur Sama, apa yang membawamu ke planet Kai? Saya juga tidak ingin datang ke tempat mengerikan seperti ini. Pemandangan planet Kai Utara yang monoton membuat Virus sulit mendapatkan kesan yang baik tentangnya.
Kai Utara menyeka keringatnya dengan canggung. Whis menyatakan tujuan perjalanan mereka, Virus sama ada di sini untuk mencari seorang Saiyan bernama Kakarot. Ya, di mana Saiyan bernama Kakarot itu? Dia datang untuk Goku. Kai Utara tertegun sejenak sebelum dia menoleh ke arah Goku dan berkata, Goku, Dewa Penghancur sama ada di sini untukmu, kenapa kamu tidak bergegas menemuinya? Oh, halo, Dewa Penghancur sama. Goku mengulurkan telapak tangannya untuk memberi salam. Virus meletakkan jari di dagunya dan berjalan mengelilingi Goku 2 kali seolah-olah mengukurnya dengan cermat, ini Dewa Super Saiyan. Sepertinya tidak, bagaimana bisa seseorang yang begitu lemah menjadi saingan beratku? Virus sama, Saiyan biasanya mengalami transformasi, meski tidak terlalu berguna. Whis mengingatkan dengan senyuman tipis sambil memegang tongkat kerajaan. Oke, Saiyan bernama Kakarot, berubah menjadi Dewa Super Saiyan dan biarkan aku melihatnya. Nama bumiku adalah Goku, jadi kamu juga harus memanggilku Goku. Adapun Dewa Super Saiyan atau apapun, saya tidak mengetahuinya. Kamu tidak tahu. Ekspresi Virus membeku sesaat, mata emasnya memancarkan cahaya dingin. Memberikan tekanan sedingin es, dan bersamaan dengan penampilannya yang kurus, dia terlihat sangat menakutkan. Kalau begitu, keluarkan kondisi transformasi terkuatmu. Apakah kamu ingin berdebat denganku? Bagus, kalau begitu biarkan aku merasakan kekuatan Dewa Penghancur sama. Goku menjadi antusias, dan dia sudah lama melupakan peringatan Kai Utara. Memancarkan niat bertarung yang kuat, Goku langsung menjelma menjadi Super Saiyan 3. Super Saiyan 3 milik Goku jauh lebih maju daripada yang ada di karya aslinya. Energinya yang berada di dekat puncak alam ilahi dengan derasnya tumpah keluar, menghasilkan badai yang sangat kuat yang menyebabkan seluruh planet Kai Utara bergoyang. Dampaknya mempengaruhi area sekitar menyebabkan semua awan di sekitar jarak 10.000 meter segera menyebar. Ini adalah wujud terkuatku, Super Saiyan 3. Goku berkata dengan percaya diri. Yang mengerutkan kening, Super Saiyan 3 milik Goku sedikit berbeda dengan Super Saiyan 3 milik Siaya. Tapi dia hanya menghela nafas dan terus menonton dengan acuh tak acuh. Super Saiyan 3 artinya level ketiga. Saya tahu kalian semua orang Saiyan adalah Super Saiyan, mengapa kalian punya begitu banyak nama? Virus mendecakkan lidahnya. Transformasi Super Saiyan 3 mungkin sangat luar biasa di kalangan manusia, dan menemukan pasangannya di seluruh alam semesta mungkin sulit. Namun di mata Virus, itu masih jauh dari cukup untuk menghadapinya. Aku akan menyerang. Goku meraung dan segera menyerang Virus. Dalam sekejap, banyak serangan meningkat di planet Kai. Goku, cepat berhenti. Kamu tidak bisa menyerang Dewa Penghancur sama. Kai Utara berteriak dengan suara gemetar saat melihat ini. Jangan hentikan dia, Virus sama hanya ingin melihat kekuatan Super Saiyan. Whis melayang ke sisi Kai Utara dan berkata. Kai Utara buru-buru membungkuk hormat. Di sisi lain, Goku sudah mulai menyerang Virus, namun itu seperti gelombang air yang menghantam baja, dan tidak menimbulkan kerusakan berarti kecuali cipratan, yang membuatnya sangat terkejut. Dia merasakan perasaan seperti ini saat menghadapi Siaya. Apakah ini Super Saiyan 3? Itu tidak sekuat yang saya bayangkan. Mengatakan dengan suara penuh kekecewaan, Virus menundukkan kepalanya dan membiarkan energi itu mengenai tubuhnya, lalu dia tiba-tiba bergerak dan melewati dinding tebal api emas yang menyala sebelum muncul seperti hantu di depan Goku. Virus memandang Goku dengan tenang, lalu dia mengulurkan jarinya dan menjentikannya. Di bawah tatapan kaget Goku, kekuatan besar melewati dahinya, dan tubuhnya terlempar tak terkendali. Jadi, sangat kuat. Goku menstabilkan tubuhnya, pikirannya terasa linglung. Lalu, booming. Dia meninju tanah, dan retakan besar muncul di planet Kai Utara, melemparkan banyak tanah dan batu ke dalam kehampaan. Peng, bang, retakan. Seluruh planet hampir terkoyak karena serangan heboh Goku, tapi Virus dengan santai dan mudah menangkisnya. Retak, Goku ditekan ke tanah, dan kekuatan besar menembus planet Kai sebelum gelombang kejut muncul dari belakang. Lupakan saja, kamu sudah kalah. Sungguh membosankan jika Anda bukan Dewa Super Saiyan. Virus juga lelah bermain-main dan bersiap meninggalkan planet Kai. Wah, ayo pergi ke bumi, kuharap Saiyan di sana tidak mengecewakanku. Oke, Whis menjawab, lalu dia mengetuk tanah dan keduanya menghilang di tengah sinar cahaya yang bersinar. Setelah Dewa Penghancur Virus dan Whis pergi, Kai Utara melompat keluar, mendekati kawah besar dan menarik Goku. Goku, kamu baik-baik saja. Desis. Sakit, tulangku hampir patah. Orang itu sangat kuat. Goku berdiri dengan susah payah dan memutar lehernya, persendiannya mengeluarkan suara retak. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah sedang menghadapi Siaya, perbedaan yang sangat besar seperti gunung. Itu normal jika kamu kalah, lagi pula itu adalah Dewa Penghancur Virus sama. Kai Utara menghela nafas dalam-dalam. Babak 755, Virus yang menakutkan. Dewa macam apa Dewa Penghancur itu? Kai sama, tolong beritahu saya. Goku tidak tahu apa yang diwakili oleh Dewa Penghancur, tapi mereka tampaknya sangat kuat. Goku tidak tahu banyak tentang para dewa seperti Piccolo. Mendengar ini, Kai Utara menggigil, tubuh pendeknya tampak menjadi lebih pendek dan dia berkata dengan suara gemetar, Virus sama adalah dewa yang paling menakutkan di dunia, bahkan Kai sama tertinggi yang legendaris tidak sekuat dewa. Kehancuran. Goku, kamu baru saja dengan ceroboh menyerang Virus sama, aku sangat mengkhawatirkanmu.
Kamu harus tahu bahwa dewa penghancur adalah yang paling tidak mirip dewa di antara semua dewa. Beerus sama keras kepala, suka memerintah, tidak bermoral, semua kata-kata kasar tidak cukup untuk menggambarkannya. Kai Utara menggigil lagi saat memikirkan mata emas dingin Beerus. Goku mengerutkan kening dan bertanya dengan heran, bahkan orang seperti itu bisa menjadi dewa. Bukankah semua Tuhan itu penyayang, baik hati, dan perhatian terhadap dunia? Dewa penghancur itu tampak seperti dewa jahat tak peduli bagaimana kau melihatnya. Petik 2, petik 2. Pertanyaan Goku, Kai Utara tidak bisa menjawab, karena Kai Utara belum memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia terkait cara kerja seluruh alam semesta, tapi satu hal yang pasti, Dewa Penghancur Beerus sama pasti tidak bisa tersinggung, kalau tidak mereka akan tersinggung, akan mati dengan sangat mengenaskan. Tapi itu tidak benar, Kai Sama, kamu baru saja mengatakan bahwa Dewa Penghancur adalah dewa terkuat di dunia, tapi salah satu temanku, dia merasa lebih kuat daripada Dewa Penghancur bagiku. Ngomong-ngomong, dia juga memiliki seorang gadis kecil yang mirip dengan pria berambut perak itu, yang juga memiliki tongkat kerajaan dengan bola kristal dan lingkaran cahaya biru di lehernya. Apakah dia memiliki identitas yang mirip dengan pria itu? Goku selalu meragukan identitas Kusu, dan sekarang ketika dia mengingatnya, dia bertanya kepada Kai Utara tentang hal itu. Kai Utara memandang Goku dengan heran dan menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, Tuan Whis adalah pelayan Beerus sama dan merupakan salah satu dari jenisnya di dunia ini. Tidak mungkin ada orang lain seperti dia. Ngomong-ngomong, saat turnamen seni bela diri diadakan di planet Hongshan 4 tahun lalu, Kai tertinggi juga datang, dan mereka juga menyebut Xia sebagai dewa penghancur. Jadi ketika Kai tertinggi meninggalkan wilayah utara 4 tahun lalu, dia benar-benar pergi ke planet Hongshan, Kai Utara bergumam pada dirinya sendiri. Kai tertinggi tiba-tiba muncul saat turnamen seni bela diri dunia ke-28 4 tahun lalu, membuatnya takut. Dia mengira ada yang tidak beres di wilayahnya, dan itu menarik hukuman dari dewa yang lebih tinggi. Meskipun sesuatu yang besar telah terjadi, Majin Buu terbangun di bumi, namun Kai Utara tidak terlalu paham tentang hal itu. Xia yang kamu sebutkan tadi, disebut sebagai dewa penghancur oleh Kai tertinggi. Apakah kamu yakin kamu tidak salah? Kai Utara bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Tidak diragukan lagi, itulah yang mereka sebut Xia. Mustahil, bagaimana bisa ada dua dewa penghancur di dunia? Kai Utara tampak bingung. Dia telah mendengar Xia menyebutkan bahwa dia pernah berlatih di planet dewa penghancur, tetapi dia tidak pernah mengira dia akan menjadi dewa penghancur. Satu dewa penghancur di dunia saja sudah cukup. Jika ada dua, bukankah seluruh alam semesta akan jungkir balik? Namun, terkait pernyataan Goku, Kai Utara merasa hal tersebut tidak salah. Karena Kai tertinggi menyebut Xia sebagai dewa penghancur, itu tidak salah. Dua dewa penghancur, apa yang harus aku lakukan? Kulit kepala Kai Utara tiba-tiba menjadi mati rasa dan wajahnya menjadi pucat, tetapi karena mengira dewa penghancur Xia yang lain relatif mudah bergaul, mau tak mau dia menemukan sedikit kenyamanan. Ah, aku harus segera kembali. Dewa penghancur pergi ke bumi, pasti untuk mencari Vegeta. Jika saya terlambat, bumi mungkin akan mengalami bencana. Goku tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya, tetapi ketika dia mengetahui kepribadian temperamental God of Destruction dari Kai Utara, dia mulai khawatir tentang keselamatan bumi. Kamu harus segera kembali, ingatlah untuk tidak menyinggung Beerus sama. Kai Utara berulang kali mendesak. Jika bumi mengalami bencana, berarti planetnya selangkah lebih dekat menuju kehancuran. Goku mengangguk lalu segera meninggalkan planet Kai Utara dengan transmisi instan. Kai Utara berdiri sendirian di planet rusak yang penuh lubang, dan hatinya tidak bisa tenang. Antenanya bergoyang dan dia dengan cepat bergegas ke posisi bumi untuk memantaunya. Bumi, pesta ulang tahun Bulma berlangsung di kapal pesiar mewah. Kapal pesiar itu dibagi menjadi 5 lantai, dan ujung depannya adalah alun-alun terbuka dengan payung dipasang di mana-mana dan berbagai makanan ulang tahun ditempatkan di bawahnya. Pada saat ini, Master Roshi, Krillin, Vegeta, dan semua orang yang mengenal Bulma berkumpul di sini. Hei, Bulma, Goku belum kembali. Tights berjalan dengan anggun dengan segelas anggur di tangannya. Dia bilang dia akan kembali lebih awal hari ini, dia akan segera tiba. Bulma tahun ini sudah berusia 43 tahun, namun dia masih terlihat sangat muda. Hal ini karena faktor genetik keluarga mereka dan juga karena efek dari buah Tree of Might yang didapat Goku dan yang lainnya dari planet Hongshan. Sungguh, dia malah terlambat merayakan ulang tahun istrinya. Sama seperti Vegeta, dia adalah seorang maniak pelatihan yang lengkap. Tights menjentikkan rambut panjangnya untuk melampiaskan ketidakpuasannya dan meminum anggur di gelasnya dalam satu tegukan. Celana ketat, tidak baik kamu berkata seperti itu tentang aku. Sebuah suara datang dari belakang Bulma dan Tights, lalu Goku menyapa mereka. Melihat pakaian Goku yang compang camping, Bulma bertanya dengan bingung, bukankah kamu biasanya memakai seragam seni bela diri saat berlatih? Bagaimana pakaian kasual yang kubelikan untukmu menjadi begitu compang camping? Haha, saya baru saja bertemu dengan seorang ahli di tempat Kai Sama. Ngomong-ngomong, apa kamu punya kacang senzu? Berikan saya satu. Aura Goku agak lemah. Sulit bagi orang biasa untuk menahan serangan Beerus. Melihat Goku masih terluka, Bulma buru-buru mengambil dompetnya, mengeluarkan senzu bin dan menyerahkannya. Apa yang telah terjadi? Bulma bertanya. Goku melihat sekeliling dengan tatapan serius,
tapi tidak menemukan virus, dan berbisik, saya baru saja bertemu dengan seorang pria bernama Dewa Penghancur Virus di tempat Kaisama, yang tampaknya adalah dewa yang sangat kuat. Kaisama sangat ketakutan saat melihatnya. Orang itu sangat kuat, dia mengalahkanku hanya dalam 2 hingga 3 gerakan. Kakarot, apa maksudmu orang yang mengalahkanmu hanya menggunakan 2-3 gerakan? Vegeta, yang mendengar suaranya dan mendekat, mengetahui bahwa Goku dengan mudah dikalahkan dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Lalu, dia buru-buru melangkah maju untuk bertanya pada Goku. Ya, sebenarnya itu hanya 2 gerakan. Yang satu membuatku terbang, dan yang lainnya membuatku keluar dari kondisi Super Saiyan 3. Mengejutkan bahwa seranganku bahkan tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Faktanya, mengingat pertarungan sebelumnya, Goku masih bingung. Sepertinya lawannya tidak memiliki aura sama sekali. Semua tekniknya tidak akan berhasil ketika dia bertemu dengan seseorang yang ki-nya tidak dapat dia rasakan. Hanya 2 gerakan, mata Vegeta membelalak, terasa sangat tidak masuk akal. Tidak peduli apapun Goku tetaplah Super Saiyan 3, tapi dia dikalahkan hanya dalam 2 gerakan. Ia mengakui kekuatannya masih jauh dari cukup. Saya ingin tahu apakah si ayah bisa melakukannya. Bagaimana situasinya? Ceritakan padaku secara detail. Vegeta berkata dengan sungguh-sungguh. Goku mengangguk dan menepuk kepalanya, ngomong-ngomong, mereka mencari Dewa Super Saiyan, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang Dewa Super Saiyan, dan ada juga alien yang sangat mirip dengan Kusu di sebelah orang itu. Mereka sedang menuju bumi sekarang, dan target mereka adalah Vegeta. Goku memberitahunya semua yang dia tahu. Orang itu datang ke bumi mencariku. Ekspresi Vegeta membeku, dan dia tiba-tiba merasakan tekanan. Bahkan Goku pun dengan mudah dikalahkan. Meskipun dia sedikit lebih kuat dari Goku, dia masih sangat tidak berdaya saat menghadapi ahli sekuat itu. Namun Vegeta enggan mengaku kalah dengan mudah. Harus dikatakan bahwa tidak ada Saiyan yang dengan mudah mengucapkan kata, kalah. Vegeta mengertakkan gigi saat dia mengepalkan tinjunya, buku jarinya memutih. Vegeta berpikir keras dan tiba-tiba teringat beberapa kata kunci yang Goku sebutkan, Dewa Super Saiyan, apa maksudnya transformasi di atas Super Saiyan? Tapi setelah Super Saiyan, bukankah seharusnya menjadi negara misterius seperti Siling dan yang lainnya? Oh itu benar. Tiba-tiba, dia teringat pelatihan 1 tahunnya di planet Hongshan di mana dia mendapat bimbingan dari Kusu. Menurut deskripsi Kusu tentang alam, yang disebut Dewa Super Saiyan kemungkinan besar adalah alam ilahi. Apakah levelnya sama dengan Siaya? Siaya adalah Dewa Super Saiyan. Dan kenapa ada orang yang mirip Kusu di sebelah orang itu? Kusu disebut malaikat, mungkinkah? Vegeta punya beberapa tebakan tentang dia saat dia berdiri dengan murung. Selain mereka berempat, tidak ada yang tahu bahwa bumi akan segera menyambut Dewa Penghancur. Setelah sekitar 5 hingga 6 menit, seberkas cahaya bersinar perlahan tiba, dan virus serta Whis muncul di atas lautan luas. Mereka melihat kapal pesiar kecil mirip semut di bawah dari jauh. Jadi, ini adalah bumi. Saya harap saya dapat menemukan Dewa Super Saiyan yang saya cari di sini, jika tidak saya akan menghancurkan tempat ini. Virus dengan acuh tak acuh memandang kapal pesiar di bawah. Tempat apapun yang membuatnya tidak bahagia tidak harus ada. Virus sama, alangkah baiknya jika Anda bisa begitu proaktif saat menyelesaikan pekerjaan God of Destruction. Whis tidak lupa mengejeknya. Diamlah. Dia memarahi Whis dengan kasar, lalu menuju kapal pesiar mewah di bawah. Whis mengangkat bahu dan mengikutinya. Bab 756, 2 kelompok. Mereka di sini. Ekspresi Goku berubah saat dia melihat 2 orang yang tiba-tiba muncul dan dia berkata dengan suara rendah. Apakah ini 2 ahli kuat yang disebutkan Kakarot? Vegeta berbalik untuk melihat dengan beberapa keraguan. Whis memang terlihat agak mirip Kusu, namun saat dia melihat virus yang berada di samping Whis, seluruh tubuhnya membeku dan dia mengeluarkan keringat dingin. Dewa kehancuran, virus, ekspresi Vegeta berubah drastis, dan perasaan sedingin es menyebabkan dia gemetar. Dia tidak bisa melupakan sosok ungu itu bagaimanapun caranya. Jika Vegeta pernah mengalami mimpi buruk tentang sesuatu, maka Dewa Penghancur Virus jelas merupakan mimpi buruk masa kecilnya. 39 tahun yang lalu, ketika planet Vegeta belum dihancurkan, pria di depannya datang ke istana Raja Saiyan, memaksa ayahnya yang arogan, Raja Vegeta, menundukkan kepalanya, dan dia sendiri dipukuli hingga setengah mati. Dia baru pulih setelah waktu yang sangat lama. Pupil vertikal emas itu seperti dewa yang memandang dunia, mendominasi, menghina, dan tak tertandingi. Melihatnya sekarang, ketakutan di hatinya kembali muncul. Oh, kamu adalah Vegeta, sepertinya kita pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Virus tiba di depan Vegeta, membungkuk dan berkata dengan dingin. Apa yang sedang terjadi? Vegeta pernah bertemu dengannya sebelumnya. Celana ketat bertanya dengan bingung. Vegeta terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan ekspresi jelek di wajahnya, 39 tahun yang lalu, Dewa Penghancur sama muncul di istana Raja Saiyan dan memaksa ayahku, yang merupakan Raja Saiyan pada saat itu, untuk menundukkan kepalanya. Saat melihat virus lagi, Vegeta kembali memeriksa perbedaan di antara mereka berdua, namun hasilnya membuatnya sangat kecewa. Bahkan jika dia sekuat sekarang, dia tidak yakin dia bisa bertahan 1 langkah melawan virus. Pantas saja Kakarot kalah, karena lawannya adalah Dewa Penghancur Virus. Vegeta menghela nafas dengan emosi. Virus memalingkan muka dari Vegeta dan sedikit terkejut saat melihat Goku.
Tubuhnya memancarkan rasa dingin saat dia berteriak dengan marah pada Whis. Wah, kenapa warpmu lambat sekali? Lihatlah Saiyan bernama Goku, dia tiba di sini lebih awal dari kita. Virus sama, saya mencoba yang terbaik untuk bergegas, mungkin dia memiliki teknik khusus. Virus mendengus dingin, dan berkata kepada Vegeta dan yang lainnya dengan mata setengah menyipit, cepat beritahu aku siapa di antara kalian yang bisa menjadi Dewa Super Saiyan. Jika saya tidak melihat Dewa Super Saiyan, saya akan menghapus planet ini dari alam semesta. Untuk menemukan Dewa Super Saiyan, Virus sudah lama tertunda. Minatnya hampir habis, dan dia akan benar-benar menghancurkan planet ini jika dia tidak dapat melihat Dewa Super Saiyan. Virus sama, kami benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Dewa Super Saiyan. Ucap Vegeta sambil menahan amarah di dalam hatinya. Di hadapan Dewa Kehancuran yang temperamental, dia hanya bisa merendahkan sikapnya. Oh, kalau begitu planet ini akan lenyap. Virus tampak acuh tak acuh. Mengatakan itu, bola cahaya ungu tiba-tiba muncul di tangan Virus. Itu sangat indah, berkilau dan berkilau seperti batu kecubung yang indah, tetapi bola cahaya kecil ini mengandung energi paling menakutkan di alam semesta. Hei, kenapa kamu bicara? Kata Tides dengan ketidakpuasan, tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, Vegeta menutup mulutnya dengan kuat. Kamu benar-benar mendekati kematian. Cahaya dingin melintas di mata emas Virus dan Virus menjadi lebih suram saat niat membunuh yang kuat seperti gelombang udara yang besar menyapu. Seluruh kapal pesiar bergoyang dan ombak naik di laut yang tenang. Whis, yang menonton dengan acuh tak acuh, diam-diam mundur 2 langkah. Virus sama menjadi marah. Ada apa? Kenapa kapal pesiar tiba-tiba bergetar? Perasaan sedingin es ini menakutkan. Hei, apa yang terjadi di pihak Goku? Siapa 2 orang itu? Perubahan mendadak itu akhirnya menarik perhatian semua orang. Semua orang menstabilkan tubuh mereka dan melihat ke sisi Goku, dan juga memperhatikan situasi di sana. Whis dan Virus terlalu unik, terutama Virus, kamu tidak bisa membedakan apakah dia kucing atau anjing dari jarak yang begitu jauh. Virus sama, harap tenang. Melihat Virus marah, ekspresi Goku dan Vegeta berubah. Melihat energi ungu akan turun, mereka mulai merasa cemas. Tutup mulut kalian berdua. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu, kamu harus menghilang bersama planet ini adalah takdir menyinggung dewa. Virus tetap bergeming, tubuhnya melayang tinggi di langit. Mengarahkan energi penghancur di tangannya ke bawah, sudut mulutnya melengkung ke atas. Jika energi penghancur turun, dan jika tidak terjadi apa-apa, bumi akan segera berubah menjadi debu kosmik. Namun ketika Destruction Energy hendak jatuh ke permukaan laut, sebuah suara dingin terdengar. Penghancuran. Begitu suara itu turun, cahaya indah yang menyilaukan bersinar. Energi putih keperakan lainnya muncul, dengan kuat membungkus energi penghancuran, ungu, dan kemudian kedua energi itu bertabrakan dan memakan satu sama lain sebelum akhirnya menghilang bersama. Siapa ini? Virus mengangkat kepalanya dengan murung. Keahlian unik Dewa Kehancuran yang bermartabat sebenarnya dinetralkan, menyebabkan dia kehilangan muka. Apakah dia masih Dewa Penghancur? Melihat energi yang menghilang bersamaan dengan energi penghancuran, ada kilatan keterkejutan di mata Whis, lalu dia bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan menonton pertunjukan dari samping dengan senyuman tipis. Meskipun Whis terkadang mengetahui apa yang sedang terjadi, dia tidak mengatakannya, lebih memilih untuk menonton dari samping. Virus, kamu tidak perlu bersikap sopan. Jika saya terlambat beberapa detik, bumi akan menghilang dari alam semesta. Suara yang sedikit menggoda terdengar saat Siaya dan yang lainnya muncul di samping Goku dan yang lainnya. Siaya ada di sini. Dia memblokir serangan energi itu. Apa yang terjadi tadi? Siapa orang ungu itu? Tidak ada yang menghilangkan keraguan di hati setiap orang. Ketika Goku dan Vegeta melihat Siaya muncul, mereka menghela nafas lega seolah telah menemukan pendukung mereka. Menghadapi musuh yang kuat namun mengandalkan perlindungan orang lain, ini adalah hal yang sangat memalukan bagi Goku dan Vegeta. Siaya, tidak, sekarang aku harus memanggilmu Dewa Penghancur Siaya. Yang di sebelahmu adalah Malaikat Alam Semesta 10. Mata acuh tak acuh Virus tertuju pada Siaya dan Kusu. Melihat Siaya berpakaian sedikit berbeda dari Dewa Penghancur pada umumnya, dia terkejut. Ya, ini pelayanku, Kusu, Malaikat Semesta 10. Siaya berkata sambil tersenyum. Virus, sebagai dewa yang sudah lama menjabat sebagai Dewa Penghancur, pasti pernah melihat Kusu sebelumnya. Virus memutar matanya sambil melirik Siling, Miers, 18 dan Laun di belakang, lalu matanya kembali menatap Siaya. Saat ini, dia dan Siaya sudah memiliki tinggi yang sama. Dua pasang mata saling memandang ketika aura tak kasat mata bertabrakan satu sama lain dan udara di antara mereka mengamuk. Pada saat ini, badai turun dan cuaca di seluruh planet berubah dengan cepat. Seolah merasakan tabrakan antara Siaya dan Virus, Kusu dan Whis pun pergi dan berdiri di belakang mereka. Aura suci yang sangat besar meledak, dan badai dahsyat terjadi. Semua orang tidak bisa membuka mata karena badai yang menakutkan. Tetapi yang tidak dapat mereka pahami adalah bahwa kekuatan yang begitu kuat telah meletus dengan jelas, dan orang-orang yang hadir bahkan tidak dapat membuka mata mereka, tetapi tidak ada yang dapat merasakan aura sedikitpun. Tidak ada ki yang merupakan hal paling menakutkan karena berarti semua teknik dan metode pelacakan yang mereka pelajari tidak ada gunanya. Bab 757, Pilihan Berbeda. Seberapa kuatnya mereka? Krilin,
yang menatap kosong pada tabrakan antara Siaya dan Virus, mau tidak mau mundur, melindungi istri dan putrinya di belakangnya. Menakutkan, bagaimana mereka bisa bertarung tanpa mengeluarkan aura apapun. Apakah keduanya dewa? Piccolo bergumam sambil menarik napas dalam-dalam. Saya juga merasakan perasaan seperti itu ketika kita berada di planet Hongshan. Goku mengerutkan kening. Mungkinkah ini jalan menuju keilahian, kekuatan alam yang Kusu sebutkan? Vegeta sepertinya telah melihat sebuah jalan, menjadi bersemangat. Tiba-tiba, dia melihat ke arah Siling dan yang lainnya dan samar-samar bisa merasakan bahwa mereka berbeda dari sebelumnya. Mengambang dengan tenang di ketinggian 5 hingga 6 meter, Siaya dan Virus saling memandang dengan Kusu dan Whis melayang di belakang mereka, masing-masing memegang tongkat kerajaan. Sikap kedua kelompok itu persis sama. Tiba-tiba, Siaya tertawa, Dewa Penghancur Virus, kamu menjadi lebih kuat lagi. Apakah kamu juga berlatih saat sedang tidur? Virus mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu juga tidak buruk, Dewa Penghancur Siaya. Dengan jumlah energi penghancur 2 kali lipat, ditambah kekuatan Dewa Waktu, aku bukan lagi tandinganmu. Jika aku tidak salah menebak, kamu sudah berada di tingkat keempat, alam ilahi, kan? Benar, baru beberapa tahun berlalu sejak terobosannya. Siaya menjawab dengan jujur. Virus baru saja memikirkannya, dia tidak benar-benar berpikir Siaya akan menerobos ke alam ilahi tingkat keempat. Namun mendengar jawaban Siaya, dia hampir lupa bernapas. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan perasaan campur aduk, kalau begitu, belum ada dewa penghancur yang bisa menandingimu. Saya tidak berharap Anda benar-benar melampaui saya, perasaan dilampaui ini sungguh tidak baik. Siaya sama mencapai alam ilahi tingkat keempat segera setelah berhadapan dengan malaikat kegelapan. Suara ringan Kusu mengungkapkan kebahagiaannya. Dia membuat terobosan begitu cepat. Meski Whis sudah menduganya, dia masih sedikit terkejut. Siaya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memasuki alam ilahi tingkat ketiga, tetapi dalam waktu kurang dari 7 tahun, dia benar-benar mencapai alam ilahi tingkat keempat. Virus masih belum tidur ketika dia mengambil alih posisi Dewa Waktu. Lama tidak bertemu, Nona Kusu. Virus menoleh ke Kusu dan menyapanya. Bahkan dia harus menghormati malaikat dari alam semesta lain dan tidak bisa memerintah mereka seperti Whis. Bagaimanapun, dia tidak berada dalam sistem yang sama dengan malaikat di alam semesta lain. Dia paling tahu betapa kuatnya para malaikat. Kusu menjawab sambil tersenyum. Kemudian, mereka perlahan melayang turun dari langit dan setelah mereka mendarat di kapal pesiar, aura misterius yang tadi menghilang sepenuhnya. Virus berkata, kali ini saya akan memberikan wajah Siaya dan tidak menghancurkan bumi, tetapi Anda harus menerima hadiah ini dengan tulus. Jika itu orang lain, saya tidak akan berhenti. Kemudian dia melihat ke arah Siaya, kamu berhutang budi padaku, datang dan bertarunglah denganku. Kamu tidak akan mencari Dewa Super Saiyan. Siaya bertanya. Virus memandang Goku dan Vegeta dengan jijik, lalu matanya dengan cepat menyapu Siling dan yang lainnya, kecuali istrimu, orang saya lainnya sepertinya tidak sehebat itu. Mereka bahkan tidak bisa mengambil 2 atau 3 gerakanku tanpa berubah menjadi Dewa Super Saiyan. Goku dan Vegeta sangat marah setelah mendengar ini, namun pihak lain adalah Dewa Penghancur, jadi pada akhirnya mereka hanya bisa menahannya tanpa daya. Apa sih Dewa Super Saiyan itu? Goku bertanya. Virus mendecakkan lidahnya dan memandang Siling dan yang lainnya. Biarkan saya jelaskan. Siling berjalan mendekat dan mulai bertransformasi di depan semua orang. Mengikuti perubahan auranya, rambut hitam indahnya serta matanya berubah menjadi merah. Tidak ada perubahan signifikan pada penampilannya, namun temperamen dan sikapnya tampak semakin tinggi. Ini adalah Dewa Super Saiyan. Dia terlihat seperti Siaya, tidak, mata Siaya berwarna perak. Goku sepertinya sudah sedikit memahami arti Dewa Super Saiyan. Dari tampilannya, sepertinya transformasi tingkat tinggi lainnya yang berbeda dari Super Saiyan. Vegeta juga menyadari sesuatu. Dewa Super Saiyan benar-benar merupakan terobosan setelah keilahian mencapai puncaknya. Tidak, jika Saiyan berambut merah adalah Dewa Super Saiyan, saya telah melihat beberapa Saiyan seperti itu di planet Hongshan. Ketika Goku berlatih di planet Hongshan, dia juga melihat Dewa Saiyan dicapai melalui transformasi jalan pintas. Saat itu, karena dia belum mengetahui tentang Dewa Super Saiyan, dan melihat orang-orang itu tidak memiliki aura yang kuat, dia hanya mengira orang Saiyan telah mengecat rambut mereka. Sekarang tampaknya tidak ada sama sekali. Siling menjelaskan, itu bukanlah Dewa Super Saiyan, tetapi Dewa Saiyan yang dicapai melalui transformasi jalan pintas. Kekuatan pertempuran mereka sama dengan Super Saiyan pada umumnya. Jadi, ada jalan pintas. Mata Goku berbinar. Biasanya dia tidak akan mengambil jalan pintas, tapi menghadapi Dewa Penghancur Virus dan Siaya, dia tidak sabar untuk mendapatkan kekuatan yang kuat dan melawan mereka. Jadi dia bertanya pada Siling dan yang lainnya bagaimana cara berubah menjadi Dewa Super Saiyan. 6 Saiyan dengan level yang sama dapat mengumpulkan kekuatan mereka untuk membentuk Dewa Saiyan. Demikian pula, perpaduan 6 kekuatan Super Saiyan dapat melahirkan Dewa Super Saiyan, kata Siling. Di masa lalu, sangat sulit untuk memiliki satu Super Saiyan, apalagi 6, sehingga bahkan Dewa Super Saiyan yang muncul dalam sejarah sebenarnya hanyalah Dewa Saiyan, dan masih jauh dari mencapai tingkat alam ilahi. Jika kita mengambil jalan pintas ini, apakah akan menimbulkan masalah saat latihan di masa depan? Vegeta bertanya dengan cemberut.
Memberikan pandangan mendalam pada Vegeta, sudut mulut Xia terangkat, kamu pasti harus membayar harga untuk menggunakan jalan pintas apapun. Jika Anda bertransformasi menjadi Dewa Super Saiyan dengan mengandalkan penggabungan kekuatan Super Saiyan lainnya, Anda pasti bisa mendapatkan kekuatan Dewa Super Saiyan dan melihatnya sekilas, tetapi jika Anda bergabung dengan energi orang lain, kekuatan Anda akan berubah, tidak murni, dan itu tidak akan bisa dibandingkan dengan Dewa Super Saiyan yang sebenarnya. Vegeta tidak bisa menahan diri untuk tidak merenung. Apa yang tersirat dari kata-kata Xia adalah bahwa perkembangan alam ilahi di masa depan yang dicapai melalui fusi tidak akan semulus alam ilahi yang sebenarnya, setidaknya akan lebih sulit untuk menebusnya di masa depan. Tapi itu mudah dimengerti. Vegeta, yang memiliki pemahaman tentang alam, dengan cepat memahami bahwa pengalaman, alam ilahi, yang dapat dicapai setiap orang berbeda-beda, dan itu semua bergantung pada pemahaman. Jika mereka mengalami alam ilahi yang berisik pada saat ini, mereka akan mudah terpengaruh oleh pengalaman ini dan di masa depan, akan sangat sulit untuk membalikkan jalur alam ilahi mereka. Vegeta ragu-ragu sejenak. Dia sudah menginjakkan kaki setengah kakinya di alam, dan benar-benar tidak ingin menyerah di tengah jalan. Goku, yang pemikirannya jauh lebih lugas daripada Vegeta, tidak banyak berpikir. Pelatihannya selalu tentang mencari terobosan. Bagaimana keadaan pikiran, keseimbangan, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Bukankah kekuatan adalah tentang melawan ahli yang kuat untuk terus mencari terobosan? Mengetahui bahwa dia dapat dengan cepat mendapatkan energi dan berubah menjadi Dewa Super Saiyan, dia dengan cepat memanggil Gohan, Goten, Bula, dan Trunks. Melihat Goku telah membuat keputusannya, Vegeta merasa lega dan matanya bersinar dengan tekad yang teguh. Tujuannya adalah untuk melampaui Goku. Mengambil jalan yang sama, meskipun dia selalu bisa mengungguli Goku, itu hanya akan membuat orang mengira itu karena kerja kerasnya, dan bukan yang lain. Dalam hatinya, ia tidak menampik pentingnya kerja keras, namun ia selalu percaya bahwa garis keturunan tingkat tinggi jauh lebih baik daripada garis keturunan tingkat rendah. Jadi ketika Goku akan mengambil jalur penggabungan, Vegeta membuat keputusan bahwa dia akan menempuh jalur pelatihan keilahian. Bahkan jika dia tertinggal sementara di belakang Goku, cepat atau lambat dia akan melampauinya. Jadi setelah mengetahui metode transformasi Dewa Super Saiyan, Vegeta mengulurkan tangannya dan menyumbangkan sebagian energinya. Segera, Goku dalam kondisi Dewa Super Saiyan dengan rambut merah bersinar muncul. Xia menyaksikan semua ini sambil tersenyum dan tidak menghentikan mereka. Dia tahu bahwa Vegeta dan Goku punya pilihan masing-masing. Dia menyetujui kegigihan Vegeta, dan mengetahui bahwa ini adalah keputusan Vegeta setelah merenungkannya. Sedangkan untuk Goku, keputusannya tidak bisa dikatakan terburu-buru. Pilihannya mungkin tampak salah di mata orang lain, terutama para ahli veteran alam ilahi, tapi bagi Goku, itu mungkin pilihan yang paling tepat. Ini bukan karena kepercayaan buta, melainkan karena keakrabannya dengan plot Dragon Ball. Dia tahu bahwa sebagian besar semangat Dragon Ball World dibawa oleh Goku. Bukankah setiap pertarungan yang membuat darah orang mendidih merupakan proses Goku menjadi lebih kuat saat menghadapi musuh yang lebih kuat? Yang lemah mengalahkan yang kuat menghadapi yang kuat, dan termasuk latihan yang rajin di masa damai, jalan Goku bukanlah mengendalikan keadaan pikiran dan mengejar jalan yang lebih menyeluruh di alam, melainkan jalan yang terbuka dan tidak terkendali, jalan untuk melakukan diri sendiri tanpa dapat ditarik kembali. Membuat Goku tenang untuk merasakan hidup dan merasakan pentingnya hidup, usia tua, penyakit dan kematian. Apa bedanya dengan memaksanya belajar menyulam? Xia tidak hanya akan merasa tidak nyaman, tetapi semua orang yang mengetahui kepribadian Goku pasti akan merasa sangat tidak nyaman. Goku yang tidak terkendali, lugu, dan terus terang adalah Goku yang baik. Seperti yang dikatakan sebelumnya, alam ilahi setiap orang berbeda dan mereka harus mengandalkan pemahaman mereka sendiri untuk membuat terobosan, jadi alam ilahi Goku ditakdirkan untuk mendidihkan darah dan tidak terlalu dibumbui. Karena tidak perlu mengejar detail terlalu keras, dan tidak perlu terlalu teliti, mengapa tidak membiarkan Goku menjadi orang pertama yang merasakan Dewa Super Saiyan melalui jalan pintas. Dengan ketekunannya, ia yakin akan mengubah pengalaman ini menjadi kenyataan. Karena pertimbangan inilah, atau bisa dikatakan keyakinan yang tidak dapat dijelaskan pada Goku, Xia tidak mengganggu pertumbuhan Goku, dengan paksa membawanya ke alam ilahi, yang dia pahami mungkin malah mengganggu dirinya. Mungkin inilah nasib sang protagonis. Xia melirik Goku yang berambut merah dan murid merah yang berada dalam kondisi Dewa Super Saiyan dan menghela nafas. Bab 758, Pertempuran Para Dewa. Setelah Goku berubah menjadi Dewa Super Saiyan, mata semua orang tertuju padanya. Bentuk Goku saat ini sama dengan siling, tidak ada aura, tetapi seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan cahaya merah pekat, dan aura asing namun suci menyebar darinya. Ah, apakah kondisi Goku Super Saiyan saat ini? Penampilannya persis sama dengan transformasi siling barusan, aku tidak bisa merasakan auranya sama sekali. Jadi, ini adalah dewa. Mereka tidak tahu seberapa besar peningkatan kekuatan Goku, tetapi yang jelas dia telah berhasil dalam transformasi Dewa Super Saiyan. Orang-orang di sekitarnya semua berdiskusi satu sama lain, tetapi mata Vegeta bersinar dengan pasti, benar saja, Saiyan dengan rambut merah adalah kondisi Dewa Super Saiyan. Kemudian dia melihat ke arah Xia yang memiliki rambut merah dan mata perak dalam keadaan normalnya, Dewa Super Saiyan Kakarot memiliki rambut merah dan mata merah, sama seperti transformasi siling sebelumnya, tetapi Xia memiliki rambut merah dan mata perak. Pasti ada rahasianya. Petik 2.
Vegeta mengetahui bahwa ketika Cell Game berakhir 11 tahun yang lalu, Xiaya memiliki rambut hitam yang sama dengan mereka, tetapi rambutnya kemudian berubah menjadi merah ketika mereka bertemu lagi. Saat itu, dia tidak tahu apa yang terjadi. Kalau dipikir-pikir sekarang, Xiaya seharusnya sudah menembus Dewa Super Saiyan pada saat itu. Terlebih lagi, melihat situasi saat ini, bahkan Virus harus berhadapan dengan Xiaya, yang menunjukkan bahwa kekuatan Xiaya setara atau bahkan melampaui Dewa Penghancur Virus, dan seharusnya lebih kuat dari Dewa Super Saiyan Goku. Xiaya jauh di depan kita. Jelas sekali, si rambut merah dan mata perak adalah alam yang lebih tinggi dari Dewa Super Saiyan dengan rambut merah dan mata merah. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di hati Vegeta, dan matanya bersinar dengan pencerahan. Dia sekarang memiliki pemahaman tentang jalan masa depannya. Pilihannya benar dan ada alam yang lebih tinggi di atas Dewa Super Saiyan. Menurut Kusu, jika dia terus berlatih, dia bisa menerobos ke alam Super Saiyan sendirian, dan kemudian terus mendaki ke alam Xiaya. Ketika Vegeta sedang berpikir sendiri, mata Virus tertuju pada Goku. Senyuman acuh tak acuh muncul di wajah Virus saat dia berkata acuh tak acuh dengan bibir melengkung, ramalan itu tidak salah, sepertinya kamu memang, saingan berat, yang aku cari. Saya ingin tahu apakah Anda memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Virus sama bisa mencobanya. Goku, yang telah memperoleh kekuatan baru, meledak dengan niat bertarung yang kuat. Dia mengangkat kepalanya dan terus terang memberikan tantangan kepada Virus. Meski itu adalah kekuatan yang didapat melalui jalan pintas, Goku tidak peduli. Dia hanya membutuhkan pertarungan yang penuh gairah, ranah apa, pemahaman apa, lebih realistis untuk dipahami selama pertarungan. Goku berorientasi pada tindakan dan lebih suka mengekspresikan emosinya dalam pertempuran. Benar saja, mendengar perkataan Goku, mata Virus bersinar dingin dan wajahnya berubah muram. Ini pertama kalinya aku melihat seorang Saiyan seberani kamu. Anda mengira jika Anda bertransformasi menjadi Dewa Super Saiyan, Anda akan mampu melawan dewa, maka Anda bodoh dan melebih-lebihkan kemampuan Anda. Anda masih belum memenuhi syarat untuk berbicara sebesar itu. Saat berbicara, tekanan tak terlihat menimpa Goku. Goku meledak dengan niat bertarung yang sengit, dan terbang ke udara untuk bertarung dengan Virus. Di langit, siluet pertarungan mereka tidak terlihat dan hanya semburan energi dan kilatan cahaya seolah-olah udara sedang dihancurkan yang dapat terlihat. Di bawah, Siling, Miers, 18 dan yang lainnya menyaksikan dengan tenang sementara Kusu dan Whis masing-masing bersandar pada tongkat kerajaan, melayang di udara. Xiaya tidak bisa menahan senyum saat melihat pertarungan antara Goku dan Virus. Virus, orang ini tidak menggunakan kekuatan aslinya sama sekali. Mungkin dia mementingkan Dewa Super Saiyan yang dinubuatkan dalam mimpinya dan melihatnya dari sudut pandang yang baik, jadi dia tidak mencoba yang terbaik sama sekali, malah dia memuji Goku sedikit demi sedikit. Namun meski begitu, Goku bukanlah tandingan Virus. Faktanya, Xiaya sudah mengetahui level Goku saat dia bertransformasi. Dewa Super Saiyan adalah alam ilahi tingkat pertama, tetapi keadaan Goku saat ini sebenarnya hanya setengah dari bayangan alam ilahi tingkat pertama. Tingkat kehidupannya mungkin telah mencapai itu, namun wilayahnya masih jauh lebih buruk. Dia hanyalah manusia fana dengan tubuh dewa. Kekuatan keseluruhannya mungkin hanya 10% dari kekuatan Dewa Penghancur Virus. Jangan meremehkan kesenjangan ini. Ini adalah perbedaan 10 kali lipat. Kalian pasti tahu kalau ada perbedaan 8 kali lipat antara Super Saiyan 1 dan Super Saiyan 3. Terlebih lagi, jika Virus tidak menggunakan kemampuan God of Destruction, dengan kekuatan fisik saja, kedua belah pihak terpisahkan langit dan bumi. Oh, Virus sama sebenarnya menikmati pertarungan, dan masih menstimulasi potensi lawan. Dengan kepribadiannya, bukankah dia harusnya tegas dan menghabisi lawannya? Seru Kusu dengan suara jernih seolah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Whis, yang berdiri di sampingnya, memandangnya dan berkata, memang benar, ini menunjukkan bahwa Virus sama sangat mementingkan isi ramalan itu. Ini adalah pertarungan para dewa. Xiaya memandang Whis dengan senyum tipis. Whis tersenyum tipis dan tetap diam. Hanya ada beberapa ahli alam ilahi di alam semesta 7. Sebelum munculnya Xiaya dan yang lainnya, hanya ada Dewa Penghancur Virus saja dan Dewa Penghancur tidak bisa begitu saja terlibat dalam pertarungan, jadi Virus sangat bosan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa melawan Siling dan mereka, itu sebabnya dia bersemangat ketika dia mengetahui tentang saingan berat dari ramalan dan berniat untuk mempersiapkan saingan untuk dirinya sendiri. Di mata Xiaya dan yang lainnya, pertarungan antara Virus dan Goku hanya bisa disebut lelucon, namun bagi Gohan dan yang lainnya berbeda. Itu adalah level pertarungan yang sangat berbeda, misterius dan sangat kuat. Paman Piccolo, apakah kamu bisa melihat dengan jelas pertarungan ayah? Gohan menyipitkan matanya, memperhatikan dengan ama. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Piccolo menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana pertarungannya. Mengandalkan mata mereka, mereka hanya dapat menangkap beberapa gambaran singkat dan tidak dapat memperoleh gambaran keseluruhan dari situasinya. Kakarot menjadi jauh lebih kuat. Mata Vegeta bersinar saat dia melihat dengan tatapan serius, darahnya mendidih. Jadi, inilah kekuatan Dewa Super Saiyan. Di planet Hongshan, amplifikasi kekuatan Dewa Saiyan sekitar 700 kali lipat, dan rasio amplifikasinya sekitar 2 kali lipat dari Super Saiyan 3, yang sangat kuat.
Meski peningkatannya didasarkan pada kekuatan Saiyan biasa dan tidak bisa langsung diterapkan ke level misterius seperti Dewa Super Saiyan, peningkatan Goku jelas cukup luar biasa. Saat pertarungan berlanjut, Myers, yang sedang menonton dengan serius, tiba-tiba berbisik, "Lihat, Kakarot mulai kehilangan kekuatan." Mata si ayah menyipit dan mengangguk, "Itu normal, lagi pula, Kakarot tidak benar-benar menerobos ke alam ilahi tingkat pertama. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Bahkan jika Beerus bersikap lunak padanya, dia tidak akan bisa bertahan lama." Benar saja, tidak butuh waktu lama sebelum pertarungan antara Goku dan Beerus meluas hingga ke atmosfer, namun kekuatan Goku hampir habis. Bahkan dengan kemampuan pemulihan Dewa Super Saiyan yang sangat kuat, Goku mulai merasa lelah. Akhirnya, di bawah tinju keras Beerus, angin tinju yang kencang menyapu tubuh Goku. Tubuh Goku membeku, dan dia kembali ke kondisi normal berambut hitam. Pikirannya menjadi lesu dan dia mulai jatuh dari langit. Kakarot kalah. Vegeta menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ekspresinya menjadi rumit. Bahkan Goku dalam kondisi Dewa Super Saiyan bukanlah tandingan Dewa Penghancur. Apakah Dewa Penghancur benar-benar tak terkalahkan? Saat pertarungan berakhir, semua orang merasa terkejut. Berbeda dengan Dewa Penghancur yang kuat, mereka merasa sangat lemah. Cek, membosankan. Apakah ini saingan berat dari ramalan itu? Dia bahkan tidak bisa bertahan melawan kurang dari 10% kekuatanku. Sungguh mengecewakan, Beerus menggelengkan kepalanya. Prediksi dan yang lainnya benar-benar tidak bisa diandalkan. Saya pikir Saiyan bisa memberi saya sedikit kesenangan, tapi ternyata sangat membosankan. Beerus sama, masih terlalu dini untuk berbahagia. Dia tiba-tiba mendengar Whis berkata, "Oh." Beerus membeku sesaat. "Aku tidak akan menyerah begitu saja." Suara lain tiba-tiba terdengar. Dia melihat Goku, yang terjatuh, tiba-tiba berhenti, dan kemudian rambutnya kembali bersinar seperti api, terlihat sangat mempesona dan megah. Goku bergegas lagi, dan segera berdiri di depan Beerus, matanya tajam saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayo lanjutkan pertarungan kita." "Kamu?" Beerus menatap Goku dengan heran, pupil emasnya berkedip penuh harap. "Haha, menarik. Saiyan ini tampaknya sangat tidak biasa. Pertama kali kami bertemu, dia bahkan tidak bisa menerima dua gerakanku dan kedua kalinya dia berubah menjadi Dewa Super Saiyan, meskipun dia dengan mudah dikalahkan. Tapi, dia kini kembali menjadi lebih kuat. Mungkin, dia benar-benar bisa menjadi saingan beratku dari ramalan itu." Beerus hanya bisa tersenyum. Bahkan dia tidak tahu bahwa dia sudah melihat Saiyan di depannya dengan pandangan yang menguntungkan. Lalu, pertarungan berlanjut. Tabrakan dahsyat terjadi di luar bumi, dan kedua dewa itu bertarung sengit di ruang angkasa yang luas. Babak 759, ahli kuat di langit berbintang yang luas. Kakarot itu benar-benar maju ke alam ilahi. Siling dan Myers sangat terkejut. Meskipun alam ilahi Goku jauh lebih lemah daripada alam ilahi mereka dan bercampur dengan banyak kotoran, itu memang alam ilahi. Terobosan seperti itu terlalu besar. Puncak Super Saiyan 3 memasuki alam ilahi, ini adalah sublimasi bentuk kehidupan. Dia sebenarnya telah mengintegrasikan kualitas intrinsik alam ilahi selama pertempuran dan meningkat pesat dalam satu langkah. Si ayah menyaksikan dengan terkejut. Benar saja, tidak perlu memberitahu Goku tentang realem, pertarungan yang ketat dan mengasyikkan sudah cukup baginya. Dibandingkan dengan Goku yang bertransformasi menjadi Super Saiyan 4 di dunia lain, Goku di depannya lebih berani dan tidak dibatasi serta maju selama pertempuran. Matanya beralih ke Vegeta, bertanya-tanya apakah dia juga bisa dengan cepat maju ke alam ilahi jika dia mengikuti jalan yang sama seperti Goku. Namun ketika si ayah melihat ekspresi Vegeta, dia tahu bahwa Vegeta telah memilih jalannya sendiri. Karena dia telah memilih untuk menerobos Dewa Super Saiyan dengan kekuatannya sendiri, silakan saja tanpa ragu-ragu. Dengan temperamen Vegeta, dia tidak akan terpengaruh oleh dunia luar. Bahkan jika dia melihat Goku menerobos ke alam ilahi, Vegeta tidak akan terguncang, malah itu hanya akan memacu dia untuk melipat gandakan usahanya. Pertarungan antara Goku dan God of Destruction Beerus pun semakin sengit. Retak, retak, suara tidak jelas terdengar seolah ruangan itu hancur. Setelah jeda sesaat, ruang halus itu terdistorsi, dan air mata yang tidak dapat dipulihkan muncul seperti sayatan pisau. Setelah beberapa lama, pecahan luar angkasa melayang ke bawah seperti titik terang cahaya bintang. Pertarungan sudah hampir berakhir. Tidak peduli seberapa kuat Goku, dia tidak bisa mengalahkan Beerus, jadi di tengah benturan keras, pertarungan berakhir. "Haha, lumayan, lumayan. Namamu Goku, kan? Kamu sudah bisa bertarung melawanku begitu lama, kamu telah mendapatkan rasa hormatku." Beerus berseru dengan gembira di wajahnya. Rambut Goku menjadi hitam lagi dan kemudian dia melayang di kehampaan dengan susah payah saat dia berkata dengan tatapan penuh tekad di matanya, "Beerus sama terlalu baik. Saya belum cukup berlatih, tetapi suatu hari nanti saya akan menantang Anda lagi." "Memang benar kekuatanmu tidak cukup. Jika kamu ingin menjadi rival beratku, kamu masih harus terus berlatih. Tapi aku akan menunggu tantanganmu." Beerus berkata dengan nada serius. Pertarungan ini sangat mengejutkannya. Meskipun level pertarungan ini bahkan bukan pemanasan, semangat bertarung Goku membuatnya melihat sisi lain dari Saiyan. Saingan berat, ini sangat menarik dan sesuai dengan keinginannya. "Goku, kamu tahu, ada 12 alam semesta di dunia ini dan tidak ada yang tahu berapa banyak orang kuat yang ada di dalamnya.
Alam semesta tempat kita berada adalah alam semesta 7, dan kekuatan Anda mungkin paling kuat di antara manusia, tetapi di multiverse, itu bahkan bukan yang terbaik. Saya adalah dewa penghancur alam semesta 7, dan Siaya adalah dewa penghancur alam semesta 10. Dapat dikatakan bahwa saya berdiri di puncak dunia, tetapi ada malaikat yang lebih kuat dan dewa tingkat tinggi di atasnya kita. Petik 2. Beerus memandang Goku dan menjelaskan tentang para ahli multiverse. Goku, yang mendengarkannya, sedikit terkejut dengan betapa luasnya dunia ini, tapi hal itu menyebabkan dia dipenuhi dengan ekspektasi terhadap para ahli yang tidak dikenal. Ia berkata dengan antusias, ternyata banyak sekali ahli yang kuat di dunia ini. Ya, kamu masih jauh dari yang terkuat di antara mereka. Beerus sama, tolong beritahu saya berapa banyak kekuatan yang Anda gunakan dalam pertempuran tadi. Berapa banyak kekuatan? Beerus tersenyum misterius dan tidak mengatakannya dengan jelas, kamu jauh dari menantangku. Ada beberapa orang di Universe 7 yang lebih kuat dari Anda. Xiling, Miers dan Lazuli, mereka semua lebih kuat darimu. Hanya ketika Anda mencapai level mereka, Anda akan memenuhi syarat untuk menantang saya. Oke, Goku mengangguk penuh semangat. Dia tahu bahwa Xiling dan yang lainnya kuat, bahkan jika dia sekarang bisa berubah menjadi Dewa Super Saiyan, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan mereka. Di atas lautan biru, kapal pesiar mewah itu bagaikan daun yang mengapung di laut. Setelah pertarungan antara Goku dan Beerus usai, keduanya mendarat di kapal pesiar, dan pesta ulang tahun Bulma resmi dimulai. Beerus sama, datang dan coba makanan ini, makanan di bumi tidak lebih buruk dari planet Hongshan. Mendengar suara terkejut Whis, dia berbalik dan melihat Whis membawa piring kecil sambil terus melahap makanannya. Beerus menelan ludah, sepertinya dia telah menemukan surga di bumi. Wah, kamu tidak memberiku makanan enak setiap saat. Beerus, dengan urat biru di dahinya, mengambil makanan dari tangan Whis dengan marah. Beerus sama, tinggalkan beberapa untukku. Melihat Whis dan Beerus dengan gila-gilaan menyapu makanan, Kusu, yang bukan seorang pecinta kuliner, dengan patuh duduk di kursi kecil di depan meja makan sambil mengambil minuman dan menyesapnya. Nona Kusu, tolong terus bimbing saya dalam pelatihan saya. Vegeta berjalan mendekat, membungkuk dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Kusu mengedipkan matanya dan berkata kepada Vegeta, kamu harus mencari Whis, dia jauh lebih baik dariku dalam melatih orang, apalagi kamu dari Universe 7, jadi kamu harus membiarkan Whis memberimu bimbingan. Tapi apakah Tuan Whis setuju untuk membimbingku? Jangan khawatir, Whis sangat mudah dibujuk. Vegeta ragu-ragu saat dia melihat ke arah Whis yang sedang mengambil makanan bersama Beerus, dan minta diri dan berjalan ke arah mereka dengan sepiring makanan. Melihat Vegeta menuju Whis untuk mengajukan permintaannya, Xiling bertanya kepada Siaya, jika Vegeta mengadopsi metode pelatihan kami dari sebelumnya, dapatkah dia mengejar Kakarot? Terobosan Goku kali ini terlalu besar dan telah meninggalkan Vegeta jauh di belakang, bahkan membuat Xiling dan Miers kaget. Jangan khawatir, potensi Vegeta juga cukup bagus. Selain itu, setiap orang memiliki jalannya masing-masing, dan jalannya mungkin tidak seperti jalan kita. Harus dikatakan bahwa Vegeta tidak dapat sepenuhnya mengikuti jalur alam murni seperti Siaya dan Xiling. Vegeta bukanlah orang yang sepenuhnya tenang, jadi pada akhirnya, kemungkinan besar akan ada situasi di mana kekuatan dan alam tercampur setengah-setengah. Dibandingkan dengan Xiling dan yang lainnya, wilayahnya pasti sedikit lebih buruk, tetapi dibandingkan dengan Goku, sudah pasti lebih maju, tetapi tingkat kesulitannya juga tidak rendah. Jika berkembang sesuai jalan cerita, saat Goku berevolusi ke level Super Saiyan Blue, maka Vegeta mungkin juga bisa mengambil jalannya sendiri. Tidak lagi peduli pada Goku dan yang lainnya, Siaya bertanya pada Xiling dan yang lainnya, bagaimana denganmu? Kapan kamu bisa menerobos ke alam ilahi tingkat kedua? Setelah Siaya maju ke alam ilahi, ia hanya membutuhkan waktu 1 tahun untuk mencapai alam ilahi tingkat kedua dari tingkat pertama, yang merupakan hasil dari akumulasi yang cukup sebelumnya dan perpaduan kemampuan ruang waktu, kekuatan Dewa Naga, dan Dewa Waktu, kekuatan. Xiling, Miers, dan 18 tentu saja tidak ada bandingannya dengan Siaya, tetapi wawasan yang diberikan oleh Universe King seperti ensiklopedia, memberi mereka referensi yang sangat rinci, dan hambatan di jalan pada dasarnya telah dihilangkan sepenuhnya. Sudah lama sejak mereka maju ke alam ilahi, dan mereka seharusnya sudah terakumulasi sampai batas tertentu sekarang. Ayolah, kamu seharusnya bisa menerobos setelah beberapa saat. Xiling mengangguk. Tak lama kemudian pesta ulang tahun Bulma pun berakhir, dan kapal pesiar mulai bergerak menuju jalur pulang. Beerus dan Whis juga akan kembali ke planet Dewa Penghancur. Meskipun mereka datang ke dunia fana kali ini karena kemauan, merupakan kegembiraan yang tak terduga bisa bertemu, saingan berat, dalam ramalannya dan menemukan planet yang penuh dengan makanan lezat. Jadi entah itu Beerus atau Whis, suasana hati mereka berdua sedang bagus. Setelah Vegeta memperoleh persetujuan Whis, dia memenuhi syarat untuk memasuki planet Dewa Penghancur untuk berlatih. Demikian pula, Goku juga diizinkan oleh Beerus memasuki planet Dewa Penghancur untuk pelatihan. Bab 760, Tantangan Beerus. Kekuatan Universe 7 sepertinya cukup bagus, tapi dibandingkan dengan alam semesta lain, peringkatnya masih terlalu memalukan. Universe 7 berada di peringkat terbawah dari 12 alam semesta, yang merupakan sesuatu yang dikhawatirkan oleh Beerus.
Meskipun hal ini sebagian besar karena dia tidak bekerja cukup keras untuk menghancurkan planet-planet dengan peringkat terendah secara tepat waktu, sehingga energi terbuang percuma. Jika kualitasnya kurang bagus, maka tambah jumlah orang kuatnya, sehingga setelah kilatan cahaya terang, sekelompok orang tiba di planet Dewa Penghancur. Di padang rumput yang subur, karena ini adalah pertama kalinya mereka berada di planet Dewa Penghancur, semua yang dilihat Goku dan Vegeta sangatlah baru bagi mereka. Wow, gravitasi di sini sangat kuat, aku bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhku dengan benar. Goku berteriak keras. Vegeta meliriknya, lalu dengan cepat melihat sekeliling. Tak lama kemudian, Goku dan yang lainnya yang belum pernah ke dunia suci Kai dikejutkan oleh pemandangan luas dan megah dari planet Dewa Penghancur yang setingkat dengan dunia suci Kai. Kalau begitu kalian berdua berlatih dengan baik di sini. Whis menunjuk ke danau yang tenang dan menggambar busur berbentuk bulan sabit dengan tongkatnya. Segera, seolah-olah mengenakan pakaian antariksa yang berat, tekanan berat menimpa Goku dan Vegeta, membuat mereka lengah. Mereka tersandung dan jatuh ke tanah. Rasanya sangat tidak nyaman. Saya bahkan tidak merasa seperti ini di mesin gravitasi. Goku berdiri dengan susah payah, ekspresi sedih di wajahnya. Di langit, Kusu berputar-putar sambil mengamati Goku dan Vegeta, dan tersenyum acuh tak acuh, ini hanyalah efek paling dasar dari kekuatan suci, selama kamu menggunakan kekuatan yang cukup untuk melawannya, itu bisa dilawan. Tentu saja, premisnya adalah apakah Anda memiliki kekuatan seperti itu atau tidak. Aku tidak akan mengaku kalah dengan mudah. Vegeta menggerakkan tubuhnya dengan keras kepala, tapi kekuatan suci Whis bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Vegeta. Setelah bergerak beberapa langkah, dia sudah basah kuyup oleh keringat dan terengah-engah. Goku pun mencoba berjalan beberapa langkah, namun ia juga terjatuh ke tanah. Hehe, kamu belum cukup berlatih. Kusu melirik Goku dan Vegeta, lalu berlari ke sisi Siaya lagi. Di sisi lain, Beerus yang baru saja makan dan minum sepuasnya di bumi, kembali tertarik untuk bertarung dan mendatangi Siaya dan mengeluarkan tantangan, Siaya, datang dan lawan aku. Siaya tersenyum, Beerus, apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Tentu saja, mata emas Beerus menatapnya, tatapan seriusnya tidak terlihat bercanda sama sekali. Whis mencoba membujuknya, Beerus sama, lupakan saja. Siaya sekarang berada di alam ilahi tingkat keempat, kamu bukan tandingannya. Faktanya, ada satu hal yang Whis tidak katakan, bahkan jika Siaya tidak berada di alam ilahi tingkat keempat, dengan porsi ganda energi penghancurannya ditambah dengan kekuatan Dewa Waktu, Beerus tetap tidak akan menjadi lawannya. Ya, Beerus sama bukan tandingan Siaya sama. Tentu saja Kusu yang mengatakannya. Agak marah, Biru berteriak keras, kalian berdua bertele-tele, aku hanya ingin tahu perbedaan antara Siaya dan aku, lalu aku juga akan berlatih keras. Oh, benarkah, Beerus sama benar-benar akan berlatih? Mata Whis melebar, seolah dia baru saja mendengar hal terlucu di dunia. Apa maksudmu dengan itu? Beerus berkata dengan dingin. Karena Beerus sama selalu berada di posisi terbawah di antara semua dewa penghancur, saya pikir Anda sudah menyerah untuk meningkatkan diri sendiri. Ucap Whis dengan nada menggoda. Bajingan, saat itulah aku baru saja menjadi dewa penghancur. Berhentilah membicarakannya, menurutmu apakah aku telah membuang-buang waktuku selama ini? Saya telah berlatih sambil tidur. Beerus sangat marah. Whis selalu suka mempermalukannya di depan orang lain. Yang mana di antara semua dewa penghancur, kekuatannya adalah salah satu yang terbaik, oke. Hanya saja saat pertama kali menjadi dewa penghancur, ia masih muda dan agresif serta menyinggung semua dewa penghancur yang menyebabkan ia dipukuli oleh mereka. Petik 2, Yang segera diam dan tidak berbicara, sepasang matanya dengan tenang menatap Beerus. Beerus, dewa penghancur yang ia layani, jika bisa berlatih sepenuh hati, bukan tidak mungkin bisa menjadi dewa penghancur terkuat. Jadi dia memandang Siaya dengan penuh harap. Mungkin bukan ide buruk membiarkan Beerus sama sedikit menderita. Siaya diam-diam menatap Beerus dan tersenyum, kamu ingin melawan aku yang sekarang karena kamu ingin menerima inspirasi, kan? Kata-kata Siaya terdengar seolah-olah dia akan memberinya bimbingan. Kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan Whis, dan dia tidak bisa mengalahkan Beerus dalam satu gerakan, tetapi alam ilahi tingkat keempat memang jauh lebih kuat daripada tingkat ketiga. Siaya memperkirakan jika mereka benar-benar bertarung, dia dapat dengan mudah menekan Beerus. Kamu harus berusaha sekuat tenaga. Beerus sangat kesal, suaranya sangat tegas. Disalib oleh junior sudah menjadi hal yang sangat memalukan. Jika Siaya masih bersikap lunak padanya, lalu kemana wajahnya akan pergi? Oke, Siaya mengangguk dengan serius menanggapi sikap Beerus. Kemudian keduanya saling memandang saat mereka melayang ke langit, segera tiba ratusan meter di atas tanah. Pada saat ini, seluruh planet dewa penghancur diselimuti oleh atmosfer yang dingin. Langit luas seakan membeku, angin berhenti, awan berhamburan, dan udara bergetar. Semua mata tertuju pada mereka. Apa yang sedang terjadi? Apakah Siaya akan melawan Beerus sama? Merasakan suasana tiba-tiba berubah, Goku dan Vegeta berjalan ke sisi Whis dan yang lainnya dengan susah payah. Beerus sama telah menantang Siaya. Whis melirik mereka dan tersenyum. Bukankah ini pertarungan yang sangat sengit? Ketertarikan Goku meningkat dan dia memusatkan perhatiannya ke kejauhan, siap menyerap bagian penting dari pertarungan mereka. Vegeta juga sama. Bagi pejuang seperti mereka,
menyaksikan pertarungan tingkat tinggi adalah proses pembelajaran yang baik. Saya khawatir Anda akan kecewa. Jika saya tidak salah, pertarungan akan segera berakhir. Whis menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Goku dan Vegeta terkejut dan saling memandang tanpa daya. Kusu menjelaskan, Beerus sama berada di alam ilahi tingkat ketiga, tetapi Siaya sama berada di alam ilahi tingkat keempat. Perbedaan ini tidak bisa diimbangi hanya dengan kekuatan, jadi begitu kedua belah pihak benar-benar bertarung, Beerus sama akan kalah dengan cepat. Menurut situasi berbeda setiap orang, alam ilahi yang sama akan mengerahkan kekuatan yang berbeda. Misalnya, Goku berubah menjadi Super Saiyan selama Frieza Saga dan selama Majin Buu Saga, tetapi kekuatannya sangat berbeda, karena kekuatan pertempuran dasarnya telah meningkat. Orang yang berbeda dan serupa akan memiliki alam ilahi yang berbeda. Di antara sekian banyak alam ilahi di multiverse, tidak banyak yang alam ilahi tingkat pertamanya lebih kuat dari alam ilahi tingkat kedua. Seperti Jiren di alam semesta 11, dia berada di puncak alam ilahi tingkat kedua, tetapi kekuatannya telah melampaui sebagian besar dewa penghancur di alam ilahi tingkat ketiga. Jika bukan karena dia belum mewarisi keilahian, berhenti di alam ilahi tingkat kedua, dalam hal kekuatan saja, dia sudah cukup kuat. Namun situasi saat ini berbeda. Beerus berada di alam ilahi tingkat ketiga, dan Siaya berada di alam ilahi tingkat keempat. Masalahnya adalah alam ilahi Siaya terlalu kuat, belum lagi ingin mengalahkan seseorang dengan level yang lebih tinggi, yang mustahil bagi Beerus. Apakah alam ilahi tingkat ketiga dan keempat? Goku bertanya dengan bingung, dia telah mendengar kata-kata ini dari Kusu dan Siaya ketika dia berada di planet Hongshan, tapi dia tidak tahu arti sebenarnya dari kata-kata tersebut. Alam ilahi berada di luar alam manusia. Dewa Super Saiyan yang Anda ubah adalah tahap awal alam ilahi tingkat pertama. Siling, Miers, dan Lazuli semuanya berada di puncak alam ilahi tingkat pertama, dan mereka semakin mendekati tingkat kedua. Yang dengan santai menyaksikan konfrontasi antara Siaya dan Beerus di langit sambil menjelaskan klasifikasi alam ilahi kepada Goku dan yang lainnya. Alam ilahi tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, tingkat kelima, klasifikasi tingkat yang jelas muncul di depan Goku dan yang lainnya seperti membuka pintu ke dunia baru, memberitahu mereka seberapa besar perjalanannya. Depan adalah Dewa Super Saiyan hanyalah alam ilahi tingkat pertama, dan ada juga alam ilahi tingkat kedua yang lebih kuat. Dewa penghancur Beerus berada di alam ilahi tingkat ketiga, sedangkan Siaya berada di tingkat keempat. Alam ilahi yang bisa menyaingi malaikat. Gumam Vegeta, keterkejutan di hatinya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dia bahkan belum melangkah ke ambang alam ilahi, tetapi Siaya sudah berdiri di puncak tertinggi dari seluruh multiverse, dengan perbedaan 4 alam. Jika dia dibandingkan dengan seorang Saiyan biasa yang belum melangkah ke level Super Saiyan, maka Siaya setidaknya berada di level Super Saiyan 4. Perbedaan besar terlihat di depan Vegeta seperti jurang yang dalam. Vegeta mengepalkan tinjunya, jantungnya yang berdebar tiba-tiba bertambah cepat dan semangat juang yang pantang menyerah membara, darahnya mendidih. Keduanya adalah orang Saiyan, jika Siaya bisa, dia juga bisa. Wow, luar biasa, siapa sangka Siaya jauh lebih kuat dari kita. Reaksi Goku sangat tidak biasa. Dia menyeringai dan berteriak, dan tidak terlihat takut sama sekali. Dia tidak pernah tahu apa itu ketakutan. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.